Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama The Manipulated. Kayaknya seru sih dramanya. Bagaimana reviewnya? Ini dia. Bye Mimin. Seorang kurir pengantar makanan yang bernama Park Tae-jung. Hidupnya itu baik-baik aja, di mana dia adalah seorang yang pekerja keras, bahkan pelanggan-pelanggannya itu tuh menilai dia sangat-sangat baik dan juga cekatan banget. Bahkan dia juga menjunjung tinggi yang namanya kejujuran karena pada suatu ketika ada orang kaya yang pakai mobil gitu, dia membuang makanan yang bakal dikirimkan sama Taejung. Dia nggak terima dan langsung dia kejarlah orang itu. Pokoknya dia kejar sampai dapat, lalu dia meminta kepada orang itu untuk mengganti rugi makanan yang udah mereka buang tadi. Karena itu banyak banget orang yang melihat, akhirnya pemilik mobil itu mengganti rugi uang-uangnya. By the way, Taejung ini memiliki seorang adik yang bernama Taejin, di mana dia kebetulan masih sekolah dan dialah yang membiayain sekolah adiknya ini karena orang tua mereka itu udah nggak ada. Terus Taejung ini juga suka dengan yang namanya tanaman, di mana dia berniat bakal membuka bisnis tanamannya dia dan dia sampaikan sama adiknya. Terus adiknya ini juga ternyata memiliki kayak platform daring gitu, di mana dia itu setiap malam sering banget belajar tapi sambil live gitu loh. Ya ala-ala Gen Z gitulah, di mana dia menghasilkan uang juga dari sana. Keesokan malamnya, Taejung, kemudian adiknya beserta pacarnya Taejung yang bernama Suji datang ke pembukaan toko tanaman yang udah dipersiapkan semuanya sama Park Taejung. Pokoknya tempatnya itu bagus banget, bahkan mereka juga suka dengan desain-desainnya. Setelah pembukaan selesai, Taejin dan juga teman-temannya pulang dan tinggallah si Taejung dan pacarnya. Awalnya dia mau mengantar pacarnya pulang, tapi Suji ini bilang, aku nginep aja lah di sini, katanya gitu. Gimana Suji nggak sayang banget sama Taejung? Bahkan ketika bangun pagi kan, Taejung bangun duluan, dia masakin makanan untuk Suji. By the way, dia juga membuang sampah-sampah yang ada di sana, yang kebetulan di dalam tong sampah itu ada terselip alat kontrasepsi yang dia pakai kemarin sama Suji. Setelah itu dia langsung bekerja. Dia emang ini orangnya pekerja keras banget, dan kebetulan pas dia lagi ngantar makanan dia menemukan kok ada tanaman yang kering. Jadi dia tulislah pesan sama pemilik tanaman itu untuk jangan memberikan tanaman itu matahari yang terlalu berlebihan. Setelah itu, pas mau ngantar pesanan lagi, dia bertemu sama seorang nenek-nenek, di mana nenek itu kan nggak sanggup untuk mengantar koper. Dia bantuinlah angkat kopernya, lalu dia istirahat sejenak di depan supermarket. Terus dia mendengar kok ada bunyi HP nih, lalu dia angkatlah HP itu, saking keponya kan. Dan ternyata pemilik HP itu seorang perempuan dan meminta sama Taejung untuk mengirimkan ponsel itu langsung ke rumahnya, karena dia lagi sibuk dan ibunya lagi sakit. Taejung bilang nggak mau, tapi setelah dibilang bayar 300.000 won, oke, gasken. Yang paling anehnya, tadi kan si cewek itu bilang antar ke rumahnya, tapi setelah itu malah diarahkan ke terowongan yang gelap banget kayak gini. Awalnya Taejung tuh nggak menaruh curiga sama sekali, jadi dia turutin aja tuh permintaan si cewek, karena katanya dia nggak mau kalau misalkan ada cowok ke rumahnya malam-malam. Ya udah diturutin lah sama si Taejung, dia letakkanlah di kotak ini dan bener dong, di dalam kotak itu ada uang sesuai yang disampaikan sama si cewek tadi, yaitu 300.000 won. Nah pas Taejung mau keluar, ada truk yang tiba-tiba aja hampir menabrak dia dan dia bingung itu truk sebenarnya mau ngapain sih gitu kan, tapi dia nggak terlalu curiga dan langsung pulang. Keesokan harinya seperti biasa, Taejung selesai ngantar makanan, dia pergi ke tokonya untuk beberes di tokonya tersebut. Terus dia juga mengirimkan foto-foto tanamannya kepada pacarnya si Suji, dan tiba-tiba ada orang yang datang ke sana. Dan heranlah si Taejung, dia kira pembelikan, tapi ternyata pas orang-orang itu masuk, mereka malah memukulin Park Taejung. Secara tiba-tiba, Taejung dituduh sebagai orang yang melakukan penghilangan nyawa dan juga pemerkosaan kepada seorang perempuan. Dia bingung banget dong, terus dia dibawa ke kantor polisi dan juga tiba-tiba wartawan mengekspos foto-foto dia. Terus dia menjelaskan tuh sama polisi bahwa dia nggak melakukan itu sama sekali. Tapi polisi ini nggak peduli karena katanya mereka sudah memiliki bukti-bukti yang akurat bahwa pelakunya adalah si Park Taejung ini. Tapi Taejung juga tetap mengatakan bahwa bukan aku pak, bukan aku pelakunya.
Terus ada orang forensik juga yang mengambil sampel dari tubuhnya Taejung. Dan informasi itu juga langsung terlihat sama Suji. Dia itu kayak benar-benar nggak percaya kalau misalkan Taejung melakukan itu. Kemudian teman-temannya adik Taejung datang menemui dia dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Terus dia mencoba menjelaskannya dan mereka bakal mencoba membantu Taejung agar bisa keluar dari sana. Terus Taejung mencoba menjelaskan lagi nih sama polisi bahwa dia nggak melakukan apa yang dituduhkan sama dia. Tapi polisi ini nggak peduli, pura-pura nggak dengar. Dan pada waktu itu ada seorang pengacara yang memperhatikan Park Taejong. Keesokan harinya, Suji datang ke tokonya Taejung lalu dia menutupnya sementara, memanggil Taejin dan juga teman-teman yang lainnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan juga kebetulan Suji menyewa seorang pengacara dan mereka bakal mencari bukti-bukti tersebut. Dimulai dari Suji ini bertemu dengan Taejung di mana dia tanya sama Taejung dan juga pastikan apakah benar Taejung ini tidak melakukan seperti yang dituduhkan sama dia? Dan Taejung bilang dengan tegas kepada Suji bahwa dia benar-benar tidak pernah melakukan hal tersebut. Itu tuh bohong. Suji bilang, oke, aku bakal coba bantu nih dengan Taejin dan juga teman-temannya untuk mencari bukti. Kata si pak pengacara, kita butuh untuk membuktikan alibi yang dibilang sama Taejung. Oke, kata si Suji, berjuanglah mereka semua untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Pokoknya mereka ini mencari tahu juga kemana Taejung di hari kejadian dan apa-apa aja yang dia kerjakan. Mereka juga membuat petisi orang-orang yang menjadi pelanggannya Taejung dan juga yang kenal sama dia, tetangga-tetangganya, bagaimana sikapnya Taejung selama ini. Pokoknya Suji nggak nyerah gitu aja, begitu juga dengan Taejin. Sehingga, kata si pengacara, dengan bukti-bukti yang mereka kumpulkan, dia yakin banget bahwa mereka itu bakal menang. Ya udah, semangatlah mereka kan. Keesokan harinya pas di pengadilan, mereka ini berharap banget kalau misalkan Taejung itu benar-benar bisa terbebas dari segala tuduhan. Ya udah, dijelaskanlah semua sama si pengacaranya Taejung kan. Tapi masalahnya ketika si jaksanya maju tuh, ternyata si jaksa itu memiliki bukti-bukti dan juga alur cerita kejadian itu yang cukup akurat juga. Dimulai dari Taejung mengantarkan makanan ke rumah korban. Diingatlah sama Taejung kan waktu dia mengantarkan makanan itu dan dinilai dia kok lambat banget. Terus dijelaskan sama Taejung bahwa dia itu melihat ada bunga yang layu. Jadi dia mengirimkan pesan sama pemilik dari rumah tersebut. Terus dia juga kan membantu si nenek-nenek untuk mengantar koper yang ternyata koper itu adalah koper yang digunakan untuk tubuh yang dipotong-potong dari si korban. Selanjutnya dia juga dituduh sudah mengambil ponsel dari perempuan tersebut. Padahal kan dia itu menemukannya di taman dekat supermarket di mana dia itu berencana bakal mengembalikan ponsel tersebut. Tapi dibuat seolah-olah bahwa Taejung lah pelakunya. Taejung mencoba menjelaskan bahwa itu semua nggak benar. Tapi apalah daya, juga di TKP ditemukan ada gelangnya dia. Dan yang paling gongnya adalah ada ditemukan spermanya Taejung dan itu cocok 99% di dalam tubuhnya korban. Jadi dengan semua bukti-bukti yang dipaparkan sama si jaksa, Taejung benar-benar gak bisa ngelak lagi dan seolah-olah benar-benar dialah pelakunya. Jadi mereka juga gak bisa ngebelain lagi, termasuk si pengacaranya juga gak tahu harus ngebela Taejung gimana lagi. Setelah itu, Suji pergi menemuin Taejung walaupun Taejung minta maaf sama Suji dan juga mencoba menjelaskannya, tapi Suji udah percaya ketika melihat ada gelang kapal mereka yang ditemukan di TKP. Ketika ditanya sama Suji, kata Taejung gelang itu hilang, cuma dia nggak tahu di mana gelangnya. Gara-gara itu ya si Suji percaya dong kalau misalkan ya kemungkinan besar Taejung adalah pelaku yang sudah menghilangkan nyawa perempuan tersebut. Sehingga Suji memutuskan untuk pergi meninggalkan Taejung. Setelah itu Taejung dipindahkan ke sebuah penjara di mana di situ isinya adalah orang-orang yang berbahaya banget. Malam itu dia langsung dipindahkan ke penjara tersebut dan sesampai dia di sana itu tuh orang-orangnya benar-benar di luar nurul banget kelakuannya dan dia harus berinteraksi dengan mereka.
Keesokan harinya, Taejung dijumpai sama seorang pengacara yang bernama Kim Sang-rak, di mana katanya dia juga nggak terima kalau misalkan Taejung itu mendapatkan hukuman yang seperti sekarang, karena dia tahu bahwa Taejung ini adalah orang yang baik dan juga tidak mungkin melakukan hal itu. Jadi dia mencoba untuk membantu Taejung, di mana dia tanya apakah ada hal yang Taejung ingat. Terus kata Taejung, dia akhirnya ingat di mana gelangnya itu hilang. Ternyata gelangnya itu hilang di tempat adiknya ataupun di kos adiknya dia. Terus si pengacara bilang, "Oke, gini aja, kamu kirimkan aja di mana kosnya adikmu." Ya udah, setelah itu Taejung langsung mengirimkan alamat kos adiknya kepada si pengacara Kim Sang-rak ini. Cuma kata si pengacara, "Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya," katanya gitu. Kehidupan Taejung di penjara itu enggak enak sama sekali karena dia langsung dirudung sama Duksu dan juga antek-anteknya. Dimana kebetulan kan Taejung ini anak baru, jadi mereka menyiksa Taejung, memukulin dia berkali-kali. Tapi Taejung tuh kan nggak bisa ngelawan sehingga dia ya terima-terima aja dengan perlakuan yang mereka berikan kepada dia. Bahkan teman sekamarnya juga enggak suka sama dia. Dia bilang sama Taejung, kalau misalkan kau bersuara, tengok aja kau bakal kubuat tidak enak dan juga menderita di sini. Terus pas besoknya dia lagi makan kan, ada dua orang tuh yang bilang bahwa mereka nantinya bakal ngebantuin Taejung karena mereka juga nggak suka sama si Dokso itu. Dan Taejung percaya-percaya aja. Jadi ya udah dia nurutlah sama mereka, tapi masalahnya dia itu dibohongin tuh sama dua orang itu. Mereka bawa dia ke kamar mandi yang ternyata Taejung tuh udah nunggu di sana. Ditambah lagi keesokan harinya si pengacara datang dan bilang sama Taejung bahwa dia menemukan bahwa adik Taejung si Taejin itu melakukan penghilangan nyawa sendiri di kosnya dia. Kayak mana nggak hancur perasaan Taejung kan? Saking dia depresinya, akhirnya dia memutuskan berkali-kali untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Dia pengen bundir tapi nggak pernah berhasil. Dia selalu selamat walaupun entah ada berapa kali dia itu mencoba untuk bundir. Sehingga pada waktu itu kebetulan ada seseorang yang bekerja di gereja sebagai seorang altar, di mana dia itu memperhatikan Taejung. Nah pas Taejung lagi pergi ke gereja pada hari itu, dia mendatangin Taejung dan juga mencoba untuk memberikan nasihat karena dia tahu bahwa Taejung berkali-kali juga berusaha untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Jadi dia coba bilang sama Taejung, coba dekatkan dirimu sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita dekat sama Tuhan, maka pikiran-pikiran untuk menghilangkan nyawa sendiri itu nggak akan ada lagi. Dan kamu juga boleh nih bekerja sebagai seorang artal di sini sama seperti aku. Setelah itu, Taejung juga masih mendapat perlakuan yang tidak baik dari si Duksu dan juga antek-anteknya. Tapi Taejung mencoba sabar dan dia mencoba untuk menanam sayur-sayuran. Karena kan kebetulan dia suka banget dengan tanaman. Dia juga mencoba untuk melatih dirinya sendiri, push up, sit up, pokoknya semua olahraga dia tekunin. Karena selain untuk melindungi diri sendiri, dia juga harus melindungi orang lain yang lemah juga kan. Tapi di sela-sela itu tetap aja dia mendapatkan perlakuan yang buruk dari Duksu. Dan kali ini dia juga tetap tidak ngelawan. Dia mencoba untuk mengembangkan skillnya dia dan gak memikirkan si Duksu itu. Hingga akhirnya 5 tahun sudah berlalu. Ada seseorang yang bernama An Yohan, di mana dia itu suka memanipulasi sesuatu, di mana orang-orang kaya dan juga berduit minta tolong sama dia ketika mereka melakukan ataupun anggota keluarga mereka melakukan kesalahan kayak menghilangkannya orang lain dan juga segala macamnya. Jadi mereka meminta kepada orang itu, kepada si Yohan untuk mencarikan pengganti, sejenis korban yang bakal menanggung perbuatan mereka. Dan sebenarnya itulah yang terjadi sama Park Taejung. Dia itu dijebak sama seorang manipulator. Oh ya, by the way, ada seorang polisi yang bernama Chul Hwan yang sering banget memperhatikan Taejung karena dia lihat dan juga percaya bahwa Taejung adalah orang yang baik, cuma nggak tahu kok bisa dituduh sebagai orang yang melakukan perkosaan dan juga menghilangkan nyawa. Nah, selain si polisi Chul Hwan, juga ternyata si bapak yang bekerja di altar itu yang bernama No Young Sik juga sering banget memberikan makanan kepada Taejung dan mereka juga cukup akrab setelahnya. Dan kebetulan si bapak itu pada hari itu adalah hari kebebasannya dia. Jadi dia ceritakan sama Taejung dan juga sambil berpamitan, dan dia juga meminta sama Taejung karena Taejung sekarang juga udah sering banget ke gereja dan juga udah percaya Tuhan. Jadi dia minta
untuk menggantikan dirinya di gereja sebagai seorang altar. Kata Taejung, oke, dia bakal melakukan itu. Dan dia juga berterima kasih sama Taejung karena Taejung lah satu-satunya orang yang mau mendengarkan dia. Begitu juga dengan Taejung, dia juga berterima kasih kepada si bapak karena sudah ngebantuin dia selama ini. Setelah itu Taejung bener-bener jadi sering banget baca Alkitab dan juga lebih alim setelahnya. Dan setelah itu dia juga melihat ada seseorang yang disiksa sama seperti dia zaman dahulu. Terus dia menyuruh sama polisi yang baik sama dia itu si Chulhuan untuk mengantarkan narapidana itu. Lalu dia cobalah bilang sama si Napi, tolong dong kamu ceritain kira-kira apa yang mau kamu ceritakan. Nah tercetuslah sama dia bilang nih sama Taejung, andai aja aku itu nggak mencari pemilik HP yang kutemukan, aku tuh nggak akan berakhir seperti ini. Dan juga cerita-cerita yang dia sebutkan itu mirip banget yang dialamin sama Taejung. Terus datanglah si pengacara yang namanya sama yang nemuin Taejung itu, dan setelah dia nemuin si Napi ini, keesokan harinya dia menerima kabar bahwa ibunya kehilangan nyawanya dengan cara bundir. Nah dari sanalah Taejung tahu kalau misalkan dia itu udah dimanipulasi selama ini. Taejung gak cukup pintar, tapi si Napi ini cukup pintar karena dia tahu bahwa dia dimanipulasi, tapi kayak manapun dia gak bisa menyelamatkan ibunya. Setelah itulah Taejung mencoba untuk mencari tahu bagaimana kok bisa dia ditipu, dan keesokan harinya seluruh penjara itu digemparkan karena orang yang menemuin Taejung kemarin ditemukan kehilangan nyawanya bundir dengan cara memakan beberapa lembar Alkitab yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Taejung tuh semakin merasa ngeri banget karena setelah itu dia ditemuin tuh sama si pengacara Luchnut ini. Terus Taejung langsung mengatakan bahwa dia tahu kalau selama ini dia itu hanya dimanipulasi dan juga dibohongin sama si pengacara ini karena dia adalah salah satu antek-antek dari si manipulator. Dan dia juga menanyakan sama si pengacara kalau misalkan adiknya Taejin itu tidak bundir, tapi malah dihilangkan nyawanya sama si pengacara ini, dan dia marah banget dan memukuli si pengacara. Terus si pengacara bilang, iya kalau aku menghilangkan nyawanya emang kenapa? Kok nggak punya bukti kan? Katanya gitu. Dan Taejun berjanji bakal memberikan pembalasan dendam paling sakit kepada si pengacara Luchnut ini. Setelah dia keluar dari penjara, si pengacara menelpon seseorang dan mengatakan bahwa rencana mereka berantakan dan mereka harus segera membereskan Park Taejung. Nah, gara-gara itu, Taejung memutuskan untuk melakukan balas dendam dan dia bakal kabur, sehingga dia memutuskan juga untuk keluar sebagai seorang altar dari gereja. By the way, ini adalah salah satu orang kaya yang merupakan kliennya si An Yohan yang meminta kepada dia untuk mencarikan seseorang yang menggantikan anaknya sebagai pelaku. Jadi An Yohan bilang, oke, tolong belikan aja sama aku lelang dari patung pokoknya dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Karena kata An Yohan, dia hanya membutuhkan patung itu sebagai bayarannya dia setelah membuat sebuah skenario dan juga menjebak seseorang untuk menggantikan anaknya menjadi sebagai pelaku. Ya udahlah, dari sanalah Yohan mendapatkan uang-uangnya, dan dia juga menginformasikan kepada si bapak tadi bahwa pelaku yang menggantikan anaknya udah kehilangan nyawanya. Setelah itu patung yang dibeli sama si bapak tadi dikirimkan langsung ke rumahnya An Yohan, dan ternyata dia suka banget mengoleksi patung-patung tersebut. Entah udah berapa lah patung-patung itu dia koleksi. Setelah itulah dia ditelepon sama si pengacara Luchnut, dan dia meminta kepada si pengacara bahwa udah bereskan aja tuh si Park Taejung, hilangkan aja nyawanya. Pokoknya lakukan aja sesuai apa yang ku minta. Dan ternyata selain mereka berdua ada juga tuh seorang dokter yang bertugas untuk memotong-motong bagian tubuh korban. Keesokan harinya, Taejung disamperin lagi tuh sama Duksu dan juga antek-anteknya. Mereka berencana bakal memberikan pelajaran sama Taejung dengan cara menghajarnya. Tapi kali ini Taejung udah nggak takut lagi. Semua anak-anak buahnya Duksu dia kalahkan dan bilang sama Duksu, kalau kau macam-macam, tengok aja nanti. Nah, by the way, ini adalah No Eunbi, anak dari No Young-sik yang merupakan seorang altar yang baik banget sama Taejung waktu di penjara. Jadi anaknya itu kayak gak suka banget sama Young-sik karena kesalahan yang pernah dia lakukan, dimana dia pulang hanya untuk meminta uang aja tuh sama ayahnya. Dan dia juga gak peduli sama sekali dan bilang sama ayahnya
Kau pikir dengan kau bertobat dan juga jadi baik itu bisa untuk menghapus kesalahan-kesalahanmu? Gitu katanya. Dan penasaran banget sebenarnya kesalahan apa yang dilakukan sama Yongsik. Setelah itu datanglah pendeta yang di penjara menemui Yongsik. Jadi dia bilang sama si Yongsik, kayaknya ada sesuatu yang terjadi deh sama Taejung. Karena tiba-tiba dia itu keluar dari seorang altar, dia nggak mau lagi, katanya gitu. Sementara itu, di penjara tersebarlah informasi dengan sangat cepat tentang Duksu yang udah takut kepada Park Taejung. Nah, mendengar itu, Duksu nggak terima dan juga menghajar orang yang gosipin dia. Dia pukul orang itu berkali-kali karena nggak terima kalau misalkan dirinya itu dikatakan tidak bisa ataupun menyerah dari Park Taejung. Nah, nggak lama setelah itu ada seseorang datang yang bernama Do Gang-jae, di mana dia ini dulunya memang musuh bebuyutan juga sama Duksu, dan dia kembali lagi ke sana karena mendengar ada Park Taejung di sana yang berhasil mengalahkan si Duksu. Tapi mereka nggak jadi berantem karena si Duksu ini dipanggil sama pemimpin polisi di sana, ketua polisi. Dan ternyata dia itu kan berada di klub tinju gitu yang disuruh sama si ketua polisi ini untuk mencari uang dari sana. Karena kan memang dia suka juga malakin orang lain. Makanya dia dikasih tugas lagi nih sama si ketua polisi karena katanya ada 2 orang tuh yang masuk dan juga kayaknya mereka tuh kaya raya. So kulik aja dan juga kuras uang-uang mereka. 얼마 전에 찾아오셨어. 너 Terus kan Pak Yongsik itu mampirlah dia ke penjara dan nanya sama Taejung. Katanya Pak Pendeta tadi mampir ke rumahku dan berkata kayaknya terjadi sesuatu yang buruk sama kamu, makanya aku khawatir dan datang. Terus dibilang sama si Taejung, iya karena emang berencana aku itu bakal pergi kabur dari gerbang utama. So jangan kau kasih tahu sama siapapun, kata Taejung gitu. Jadi dia itu selama ini berusaha untuk mengumpulkan bagaimana cara untuk mendapatkan kunci dan juga dia membuat semua peta agar dia itu bisa memetakan bagaimana cara dia kabur ke gerbang utama. Setiap hari itu tuh dia pelajarin tempat-tempatnya. Tapi di sela-sela itu, si Doksu ini masih nggak terima kalau misalkan dia itu digosipkan dan juga diberitakan bahwa dia itu menyerah kepada Taejung. Jadi dia suruhlah seorang lain untuk memberikan pelajaran sama Taejung, yang kebetulan itu adalah teman sekamar baru Taejung. Nah, ketika dia masuk ke dalam, dia pada hari itu berusaha untuk menghilangkan nyawa Taejung. Tapi ternyata ya Taejung tahu dan juga langsung ngebela dirinya. Ya ujung-ujungnya dia nggak bisa mengalahkan Taejung dan juga malah hormat sama Taejung. Nah karena Taejung tahu kalau misalkan itu adalah ide dari si Duksu ini, dia langsung menghampiri Duksu pas lagi makan dan mengatakan bahwa mendingan kau diam aja dan gak usah bertingkah, katanya gitu. Terus dibilang juga sama si Taejung dia tahu kalau misalkan Duksu ini masuk penjara gara-gara memperkaos adik kandungnya sendiri. Nah gara-gara itu marahlah si Duksu dan juga memukul Taejung. Gara-gara hal tersebut, si Duksu langsung dipindahkan ke ruang isolasi. Karena emang itu merupakan rencana dari Taejung karena dia pengen menyingkirkan orang yang kemungkinan besar bakal menghalangi dia untuk kabur. So, halangan pertama udah berhasil dia singkirkan. Nah, setelah itu dia juga mengatakan sama si polisi ini untuk meminta sesuatu tuh kayak spons gitu yang dia bakal pakai untuk di tanaman. Padahal si polisi nggak tahu kalau misalkan spons itu bakal digunakan oleh Taejung untuk rencananya kabur dari penjara. Tanaman yang diberikan sama polisi Chulhuan tadi dia bawa ke ruang ini, lalu dia simpan dan juga sembunyikan tanaman itu di sana. Dan selanjutnya orang yang kemungkinan besar bakal menghalangi dia juga dibuat sama dia babak belur. Setelah dia mendapatkan kunci itu karena kan disuruh melakukan sesuatu dan dia menawarkan diri, dia langsung mencetak kuncinya menggunakan spons yang dia minta sama polisi Chulhuan tadi. Lalu dia juga menggunakan alat ini untuk membentuk kunci yang udah dia buat dari cetakan tadi dan dia menyembunyikannya di pot bunga itu lagi. Oh ya, kebetulan pada hari itu seluruh narapidana bakal melakukan vaksinasi yang ternyata dokternya adalah dokter yang disuruh sama si An Yohan itu. Dan dia juga langsung mengincar Taejung dan udah tahu bagaimana rupanya karena mereka sempat berpapasan tadi. Nah kebetulan Taejung pada hari itu kan belum pergi ke tempat vaksinasi karena dia disuruh untuk memperbaikin mobil polisi ini. Ya udah Taejung mau. Karena apa? Ya karena dia pengen sekalian mencetak
kunci yang udah dia buat tadi. Setelah si polisi itu pergi, dia coba untuk mencetak uang menggunakan alat ini, gerinda ya kalau nggak salah nama alatnya. Lalu ada seorang polisi itu yang curiga, loh kok suaranya agak aneh nih dari bengkel. Lalu dia ceklah ke bengkel dan untung aja Taejung nggak ketahuan karena dia udah kebetulan selesai dan juga dia bilang sama polisi ini bahwa mobilnya udah selesai dan juga udah nggak ada suara-suara aneh lagi. Nah, Taejung bilang, oke, aku pergi ya sekarang katanya gitu karena dia mau vaksinasi. Terus dia bilang sama polisi, tunggu dulu, aku periksa dulu. Setelah diperiksa ternyata semuanya aman sentosa karena kuncinya diletakkan di makanan yang dikasih sama si polisi tadi. Nah, pas dia mau pergi, berpapasanlah dia sama Do Gang-jae dan juga antek-anteknya. Dimana dia itu bilang, kau tuh kan nggak suka sama si Doksu, udah kau gabung aja sama aku, kata si Gang-jae. Cuma Taejung bilang gak mau, aku main tunggal aja. So, gak usah ganggu aku, katanya gitu sama si Gang-jae. Ya udah, dibiarkan sama Gang-jae lah dia pergi gitu aja. Tapi tetap dia masih berusaha nanti untuk mengajak Taejung bergabung dengan dia. Setelah itu Taejung ke kamar dan bertemu sama polisi di mana si polisi mengatakan sama Taejung, kok nggak usah ikut vaksinasi karena besok itu kok harus bertanding. Jadi aku udah utus orang lain untuk menggantikan kau itu vaksinasi, katanya gitu. Dan si polisi ini bertaruh uang yang banyak untuk Taejung. Ya udah, keesokan harinya pergilah si Taejung untuk melakukan pertarungan dengan orang yang disuruh sama si polisi tadi kan. Ya udah, pergilah dia ke tempat arena pertarungan dan tanpa banyak gerakan dia berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Pokoknya gampang aja dia kalahkan. Dan akhirnya setelah selesai dia langsung pergi untuk vaksinasi. Si dokter tadi kan juga curiga kok muka Taejung ini lain. Terus dibilang sama polisi yang lain, ini dia si Taejung. Ya udah, akhirnya dia vaksinasilah si Taejung ini menggunakan sebuah ramuan ataupun obat yang kayaknya itu tuh bukan vaksin melainkan kayak racun. Setelah selesai divaksinasi, Taejung ini kan fokus untuk pergi kabur dari sana. Sedangkan si dokter itu bilang sama si An Yohan 30 menit lagi itu Taejung bakal kehilangan nyawanya. Ya udah, setelah itu Taejung fokus untuk pergi melarikan diri. Dia pergi ke tempat yang udah dia petakan sedari dulu. Dan dia juga memadamkan CCTV sehingga polisi yang ngecek CCTV curiga kok CCTV-nya padam ya kan. Jadi dia kabarkanlah ke rekan-rekannya. By the way, Taejung juga mencuri kartu identitas dari seorang polisi dan dia juga mengambil baju biasa agar dia nggak ketahuan kalau misalkan kabur menggunakan baju tahanan. Lalu dia pergilah ke sebuah tempat untuk tempat dia kabur. Dia memilih jalur ventilasi karena itu kan cukup luas dan juga memang agak oke lah digunakan untuk kabur. Tapi seorang polisi curiga kok di atas tuh kayak banyak banget suara-suara. Dia pikir itu adalah tikus dan dia mengabarkan temannya kayaknya banyak banget tikus di sini. Dan sebenarnya Pak Yong-sik itu udah nungguin Taejung di sini karena kan dia juga ngebawa mobil kebetulan. Tapi masalahnya si Chul-hwan datang setelah jam kerjanya, jadi dia menghampirin si Yong-sik ini. Jadi dia nanya, Pak mau kunjungan ya? Tapi kan jam besoknya udah habis. Terus dibilang sama Yong-sik, iya sih aku udah kelewat. Kayaknya aku balik besok aja deh, katanya gitu. Dan ditawarkan tuh sama Chul-hwan, aku antar aja deh. Terus Pak Yong-sik bilang, enggak apa-apa kok, aku bawa mobil. Nah, terus disitulah dikabarkan Chul-hwan kok misalkan banyak tikus di kantor mereka, jadi dia disuruh balik lagi ke kantor. Nah, dia nggak tahu kalau misalkan ternyata itu adalah si Taejung yang berusaha untuk kabur. By the way, Taejung ini akhirnya sampailah di ruang tunggu ini dan dia juga sengaja untuk membolongin makanan si ibu itu sehingga pas jatuh orang heboh dan dia di situ memutuskan untuk keluar. Nah, emang sih dia berhasil lah keluar. Cuma masalahnya efek obat tadi si vaksin itu akhirnya kerasa dan dia malah tumbang kayak gini. Ya gagal lah dia untuk kabur. Terus kan An Yohan ini bisnisnya juga banyak banget, terutama sekarang ini dia berbisnis di bidang mobil balap gitu. Tapi dia itu tidak mau lagi menjadi sponsor utama karena si pemilik pembalapan ini nggak mau mendengarkan dia. Karena kan mereka bilang mereka harus tetap menerapkan K3 dalam balapan ini. Cuma si Yohan gak mau, katanya bodo amat yang penting menang. K3 mau orang yang meninggal atau enggak bodo amat, katanya gitu. Jadi dia memutuskan kontrak kerjasama dengan mereka. Nah setelah itu Yohan juga ternyata memiliki orang-orang kepercayaan dia, salah satunya adalah si ibu ini. Kayaknya dia itu nggak bisa melihat, tapi andalannya An Yohan.
Setelah itu, Johan juga pergi ke penjara bersama dengan komisaris kepolisian. Nah, kebetulan mereka pergi bertemu dengan ketua polisi di sana dan dibilang sama si Pak Komisaris, udah pokoknya apapun yang dibilang sama si Johan ini, kok iyain aja, turutin aja apa yang dia mau, katanya gitu. Dan ternyata Johan itu menawarkan sesuatu nih kepada si ketua polisi ini, di mana dia itu bakal memberikan sebuah proposal yang judulnya dia kasih itu proposal kegiatan relawan lingkungan dalam tanda kutip ya. Jadi dia bilang sama si ketua polisi ini, pokoknya emas itu samamu dan kalau misalkan kau jalankan sesuai proposalnya aku bakal kasih emas yang lebih banyak lagi. Karena dia tahu bagaimana kebusukan-kebusukan dari si ketua polisi ini. So dia nurut aja karena Johan minta kirimkan aja napi-napi yang gak kau suka. Pokoknya yang brutal-brutal deh dan juga sifatnya macam-macam katanya gitu. Oh ya, Taejung ternyata dari rekaman CCTV yang dilihat sama Chulhwan, dia itu tahu kemanapun Taejung pergi dan juga kebetulan dia menemukan catatan Taejung yang berusaha untuk kabur. Jadi dia ikutinlah rencana tersebut dan akhirnya dia menemukan titik akhirnya di gerbang utama. Dimana menurut dia kabur dari gerbang utama itu adalah pilihan yang sangat-sangat salah. Nah setelah itu dia melihat kondisinya si Taejung yang ternyata untung dia masih bisa selamat kata dokter yang menanganin. Karena dia minum vitamin D3. Kalian tahu yang disuntikkan ke dalam tubuhnya Taejung? Iya, sejenis warfarin yang merupakan bahan aktif dari racun tikus. Setelah itu datanglah si Chulhwan di sana dan juga dia agak kasihan melihat kondisinya Taejung dan dia juga menceritakan bahwa dia tahu apa yang direncanakan sama Taejung, yaitu mencoba kabur dari kantor polisi melalui gerbang utama. Dan dibilang sama dia kepada Taejung, udah mendingan kau diam aja, kau gak usah bertingkah, intinya kau berbuat baik aja di sini dan juga jangan macam-macam. Dan dia masih mencoba untuk meredam ini dan juga yang gak mau melaporkan tentang hal tersebut. Terus kan si ketua polisi ini malah mengeluarkan si Duksu dari selnya. Jadi dibilang sama dia, mendingan kau diam aja, gak usah bertingkah lagi kau sama si Taejung ya. Iya katanya gitu. Tapi apakah iya? Tentu saja tidak. Setelah itu dia menyuruh antek-anteknya untuk pergi ke tempatnya Taejung yang mereka tahu Taejung lagi dirawat untuk mereka hilangkan nyawanya. Taejung yang sadar bahwa si Duksu dan juga antek-anteknya ke sana langsung mencoba untuk bersembunyi. Setelah sadar bahwa yang tidur di sana bukan Taejung melainkan cuma barang-barang doang dan mereka melihat ke belakang, ternyata Taejung di sana sudah bersiap-siap untuk melawan mereka. Terus kan si Chulhwan diberitahukan sama dokter bahwa ya si Duksu sama antek-anteknya itu bakal menghajar Taejung. Pergilah dia ke sana tapi dihalangin masuk sama anak-anak buahnya si Duksu. Karena di dalam sana si Duksu itu sudah bersiap untuk menghilangkan nyawanya Taejung. Bayangin aja, seorang Taejung melawan banyak banget orang di sana. Gak cuma si Duksu aja, tapi sama antek-anteknya. Gak lama setelah itu datanglah polisi yang udah dipanggil sama Chulhwan untuk melerai mereka semua. Dan kebetulan Taejung sudah berhasil mengalahkan anak-anak buahnya si Duksu, tinggal dia doang. Tapi di Duksu malah licik banget dan juga mencucuk Taejung menggunakan rokoknya dia. Tapi tetap aja si Duksu itu tidak bisa mengalahkan Taejung. Untung aja Taejung masih baik sama dia. Taejung hanya melukain sedikit aja bagian tubuhnya si Duksu, entah di bagian leher ataupun telinga. Dan saat itulah para polisi berhasil masuk ke sana dan juga mereka melihat, terutama si polisi Chulhwan, apa yang terjadi. Nah, gara-gara itu si Duksu dan juga Taejung dimasukkanlah mereka ke sel isolasi. Dan keesokan harinya, tiba-tiba aja pas Taejung lagi termenung, dia malah ditutup wajahnya dan juga diangkut ke sebuah tempat dan banyak banget mereka itu diangkut, terutama si Duksu itu juga, bahkan mereka dipukulin dan juga dimasukkan ke mobil dan mereka nggak tahu dibawa kemana. Dan data-data mereka udah dikirimkan semuanya kepada An Johan. Dia liatin satu-satu termasuk si Duksu yang memperkaos adiknya sendiri dan juga datanya Park Taejung. Terlihat ekspresinya Johan, kayaknya dia kenal dengan Park Taejung ini yang udah disuruh kan dihilangkan nyawanya tapi kok masih selamat gitu. Keesokan harinya mereka terbangun dan juga memakai pakaian putih gini dan disambut juga sama An Johan. Dibilang sama dia kepada mereka, selamat datang dan kalian bakal suka untuk
tinggal di sini. Katanya gitu. Tapi tatapan Park Tae-jung kepada An Yo-han terlihat kayak dendam banget. Gak tahu dia tahu atau enggak. Sebelum kita lanjut di arena, kita flashback dulu ke kejadian 5 tahun yang lalu, di mana itu tepat di hari Taejong itu dijadikan sebagai pelaku, di mana ternyata pada malam itu pelaku sebenarnya adalah seseorang yang bernama Baek Do-kyung, di mana dia sudah menghilangkan nyawa seorang perempuan yang bernama Nayong, lalu dia melapor kepada orang tuanya untuk meminta tolong. Jadi kebetulan juga pada malam itu, Yohan sedang menghadiri sebuah acara di mana kebetulan perusahaan dia itu menang tender. Kemudian ada 3 orang bapak-bapak yang membicarakan tentang perusahaannya Yohan, di mana mereka protes dan juga nggak suka kalau misalkan perusahaan Yohan itu menang tender. Mereka nggak tahu dan kira kalau misalkan Yohan itu adalah karyawan perusahaan itu, melainkan dia adalah CEO-nya. Dan kagetlah mereka. Terus pas Yohan maju ke depan, salah satu dari mereka bertiga menunjuk Yohan menggunakan jari telunjuknya, dan itu membuat Yohan agak sedikit geram dengan sikap si bapak tadi. Gara-gara itu, Yohan memiliki sebuah ide nih untuk dia berikan kepada si bapak. Karena kebetulan setelah acara selesai, ketika bapak itu mau pulang ya kan, dia menyuruh si dokter untuk memotong jari telunjuk si bapak seperti ini. Setelah itu jari telunjuknya dibawa sama Yohan ke rumahnya dan juga dia pasangkan ke sebuah tangan palsu yang merupakan mahakarya yang ada di rumahnya dia. Nah, pada saat itulah dia ditelepon sama ayahnya si Do-kyung untuk meminta tolong mengamankan anaknya. Kata Yohan, oke, semua aman aja. Dia langsung pergi ke ruang rahasianya dia, lalu mencoba mencari orang untuk menggantikan si Do-kyung ini sebagai pelaku yang sudah menghilangkan nyawanya si Nayong. Setelah itu dia suruhlah orang-orang ke rumahnya Nayong untuk menghilangkan bukti-bukti yang sudah ada di sana yang udah dibuat sama si Do-kyung itu. Setelah semuanya dibereskan sama si Yohan, dia memastikan sekali lagi bahwa semuanya sudah benar-benar aman dan juga Baek Do-kyung sudah bertindak sesuai dengan apa yang dia suruh, karena emang dia katakan tubuh dari si Nayong itu diletakkan aja di dalam air hangat. Nah, setelah itulah barulah dia mencari kandidat yang pas nih untuk dijadikan sebagai pelaku pengganti, yang ternyata kebetulan kan si Taejong itu di sana bolak-balik ngantar pesanan. Jadi dipilihlah sama si Yohan secara random Park Taejong. Ya, memang nasib buruk dia lah. Sejak saat itu, Yohan memperhatikan Taejong menyuruh orang lain untuk mengikuti kemanapun Taejong pergi. Bahkan dia tahu bahwa Taejong memiliki adik laki-laki dan juga memiliki seorang pacar yang cantik. Setelah itu diaturlah skenario sebagus mungkin untuk menyebak Taejong, termasuk HP si Nayong yang bakal nantinya diangkat sama Taejong. Setelah itu, dia juga pergi keesokan harinya ke rumahnya Taejong mengambil sarung tangan yang digunakan sama Taejong untuk mengambil sidik jarinya Taejong, biar semua itu benar-benar tersusun rapi rencana-rencana mereka. Bahkan tong sampahnya Taejong juga diambil, yang kebetulan di dalam situ kan ada alat kontrasepsinya dia yang ada cairannya. Terus juga dia mengetahui bahwa gelangnya Taejong itu hilang. Dan dari informasi sepengacara Rosenews itu tinggal di kosan adiknya Taejong. Sejak saat itulah si dokter diutus sama Yohan untuk menghilangkan nyawa adiknya si Taejong. Dan untuk pohon ini juga sengaja dihilangkan sama Yohan agar Taejong gak bisa membuktikan alibinya dia. Begitulah kira-kira singkatnya An Yohan ini menjebak Taejong sebagai pelaku pengganti dari Baek Do-kyung. Oke, kita balik lagi ke sini. Setelah An Yohan membawa tahanan-tahanan termasuk Taejong dan juga yang lainnya ke tempatnya dia, ke arena yang bakal dia buat sesuatu di situ, dia kasih mereka makan dulu, bahkan mereka juga diberikan tempat tinggal kayak kamar-kamar gitu sama si Yohan, dan lokasinya cukup bagus, nggak seperti di penjara. Pokoknya nyaman lah tempat mereka tidur di sana. Nah, Taejong ngerasa bahwa ada yang gak beres nih dengan tempat tersebut. Jadi dia memutuskan untuk kabur dari lokasi itu.
Tapi sayangnya Taejung malah ketahuan karena anak-anak buahnya Yohan itu banyak banget di sana dan juga CCTV di mana-mana. Begitu juga dengan drone. Terus Yohan bilang sama Taejung, by the way, kok mau kabur ya? Sorry ya, nggak bisa. Toh aku juga rugi nantinya kan aku udah jauh-jauh ngebawa kalian ke sini, kata Yohan. Terus Taejung nanya, apa tujuan kamu ngebawa kami ke sini? Dibilang sama Yohan, tenang, besok bakal ada pertandingan dan bakal ada hadiahnya juga. Pokoknya lengkapnya besok lah aku kasih tahu. Terus Yohan bilang kan, kayaknya muka kamu familiar deh. Tapi dia nggak ingat kalau misalkan Taejung ini adalah pelaku penggantinya si Baek Do-kyung. Setelah itu Yohan memutuskan untuk balik lagi ke kamarnya, tapi pada waktu itu disampaikanlah dia sama si Jiong. Kata Jiong, ikut aku sebentar yuk, pokoknya tolongin aku deh, kalau enggak ntar aku dihabisin sama Duksu. Ternyata dibawalah dia untuk ketemu sama si Duksu dan juga antek-anteknya. Mereka udah geram banget sama si Taejung ini, terutama Duksu, dan dia pengen segera menghilangkan nyawanya Taejung. Tapi pada waktu itu kan dihalangin sama anak-anak buahnya Yohan, sehingga Duksu itu mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan tujuannya pada hari itu juga. Keesokan harinya mereka dibangunkan dengan alarm yang kuat banget, terus mereka disuruh siap-siap dan segera pergi ke lapangan. Nah, ketika mereka udah sampai ke lapangan, bertemulah mereka pertama kalinya dengan An Yohan. Terus Yohan menyampaikan kepada mereka bahwa sekarang mereka itu berada di arena balap mobil dan dia juga memberikan peraturan-peraturan sama mereka. Peraturannya cuma satu, mereka nanti mengendarai mobil dan juga berlomba, dan peraturan lainnya nggak ada, terserah mereka. Tapi ada satu nih yang protes, dan setelah itu Yohan langsung ngedor setiap orang yang protes. By the way, baru dia doang kan tadi. Gara-gara itu nggak ada lagi yang berani protes kepada aturan ini buat sama Yohan. Setelah itu Yohan bilang nanti pemenangnya bakal mendapatkan hadiah sebesar 5 miliar won. Pokoknya mereka hanya perlu berlomba untuk memenangkan hadiah tersebut. Dan aturan-aturan lainnya itu nanti dia sampaikan besok. Dan mobilnya mereka bisa ambil di garasi sesuai dengan nomor baju mereka. Nah, setelah itu Yohan juga ternyata mengundang Baek Do-kyung dan satu orang lagi, di mana mereka berdua ini adalah pelaku yang sebenarnya. Si Do-kyung itu kan digantikan sama Taejung, dan satu lagi ini adalah orang yang kemarin itu meninggoy di penjara yang dia nelan beberapa lembar dari Alkitab. Nah, setelah itu mereka bertemu sama Yohan dan Yohan pun menyampaikan apa sebenarnya tujuan dari arena balapan ini, di mana itu mereka melakukan percobaan gitu dan nantinya Yohan bakal menyiarkannya gitu secara web dan nanti mereka bakal mendapatkan keuntungan juga dari sana, dan kemungkinan mereka juga bakal mengadakan ini nggak hanya di Korea aja tapi juga di negara-negara lainnya dan tetap menggunakan para napi. Dan menurut Yohan bahwa nggak akan ada yang bisa lolos dari gamenya ini, so nggak akan ada yang mendapatkan hadiah tersebut. By the way, untuk para peserta mereka sudah melihat mobil yang bakal mereka kendarain dan sudah bersiap-siap untuk memodifnya agar mereka bisa memenangkan pertandingan tersebut. Karena kan gede banget hadiahnya, 5 miliar won coy. 와서 앉아요. Keesokan harinya, Gang Jae pergi menemuin Yohan, di mana ternyata tujuan dari Gang Jae menemui Yohan karena kebetulan kan Yohan bilang emang boleh konsultasi gitu. Jadi dia menawarkan simbiosis mutualisme dengan Yohan. Dia menawarkan kerjasama yang sangat-sangat efektif kepada Yohan dan pokoknya dia mau aja disuruh apapun sama Yohan. Pokoknya dia berjanji bakal menjadi partner yang baik untuk Yohan. Terus Yohan mengatakan kepada Gang Jae, oke, ntar aku pikir-pikir lagi deh, mendingan kamu pergi dulu aja, ntar aku kabarin lagi gimana keputusanku. Setelah si Gang Jae pergi, datanglah si Doksu. 엄마, 간단히 말했구만. Tujuan Doksu konsultasi dengan Yohan adalah karena dia ingin menghilangkan nyawa satu orang yang sangat-sangat dia benci di arena, yaitu Park Taejung. Dia nggak membutuhkan hal-hal yang lain. Terus kata Yohan, udah nggak apa-apa, aku ambil aja hadiahnya kalau kau menang, dan juga terserah kau mau hilangkan nyawanya si Taejung itu walaupun nggak peduli, katanya gitu. Pada malamnya, Jiong meminta bantuan Taejung untuk memperbaiki mobil yang bakal dia kendarain keesokan harinya karena memang ada beberapa kerusakan. Tapi mereka mendengar di sebelah itu ada perebutan mobil-mobil antar pemain. Kemudian itu membuat Jiong itu kayak khawatir banget, terutama gengnya si Gang Jae. Mereka pengen merebut mobilnya si Jiong karena kan kebetulan mereka tahu bahwa Jiong itu mendapatkan mobil sport. Nah, setelah mereka pergi ke sana tuh untuk merebut mobilnya Jiong, Taejung sama Jiong langsung segera pergi dari sana
karena mereka nggak mau memberikan mobil itu kepada si Gang Jae karena kan udah capek-capek tuh si Taejung memperbaikinya. Lalu mereka bergegas pergi dari sana dan untung aja mereka berhasil dari kejaran si Gang Jae. Tapi masalahnya Gang Jae ini nggak nyerah gitu aja. Walaupun dia sempat terpelanting kayak gini, dia tetap nggak nyerah. Ditambah lagi tuh gengnya si Duksu melihat Taejung dan juga Ji-young. Pokoknya mereka berdua mengejar Taejung dan juga Ji-young dengan tujuan yang berbeda. Gang Jae pengen mendapatkan mobilnya, sedangkan Duksu itu pengen menghilangkan nyawanya Taejung sampai dia nabrak mobilnya kayak gini. Mobil yang dikendarain Taejung dan juga Ji-young itu sempat gak mau nyala dan kesempatan itu dimanfaatkan sama si Duksu untuk menabraknya lagi. Tapi dihalangin sama Gang Jae karena kan dia pengen mengambil mobilnya. Hingga akhirnya si Duksu itu keluar membawa pisau tapi disuruh hentikan sama Yohan. Karena Yohan gak mau kalau misalkan pesertanya udah luka-luka sebelum acara utamanya dimulai keesokan harinya. Lalu mereka disuruh untuk balik ke kamar. Sementara itu Taejung dan juga Ji-young berusaha untuk memperbaiki mobilnya Ji-young. Terus dicobalah sama si Taejung kan. Cuma masalahnya lebih parah lagi nih kerusakannya. Malah mobilnya itu tiba-tiba aja meledak. Untung aja mereka berdua sempat lari dan juga nggak terkena ledakan itu. Apalah daya, mobilnya Ji-young itu benar-benar nggak bisa digunakan lagi karena udah hangus terbakar kayak gini. Ya, mau nggak mau dia pasrah. By the way, setelah itu Taejung tidak sengaja melihat jalan keluar yang bakal bisa digunakan kabur dari sana. Makanya keesokan paginya dia bertemu dengan Yohan. Katanya sih mau konsul gitu, tapi ternyata tanpa sepengetahuan Yohan, Taejung sengaja ke sana untuk melihat nih areal-areal mana yang bakal bisa digunakan untuk segera kabur dari sana. Terus pada waktu itu juga salpok dengan tanamannya si Yohan yang udah layu, di mana kata si Taejung itu tanamannya butuh vitamin. Tapi apakah Yohan mau ganti vitamin? Enggak, dia malah mengganti tanamannya. By the way, setelah itu Taejung memperbaiki mobilnya dia agar besok dia bisa menang. Sementara itu tawaran dari Gang Jae kepada Yohan itu disetujui sama dia dan Yohan memberikan hadiah di kursi belakangnya Gang Jae. Katanya gunakan aja nanti di pertandingan karena itu dibutuhkan banget untuk bisa memenangkan dirimu, katanya gitu kan. Ya udah, setelah itu akhirnya pertandingannya dimulai. Semua peserta udah masuk ke dalam mobil mereka dan juga sudah persiapan. Lalu mereka juga sudah mengambil aba-aba dan juga ancang-ancang untuk segera memulai permainan. Dan para bangke-bangke ini ya mereka tugasnya cuma nonton dan juga menikmati pertandingan tersebut. Dan kata Yohan, aturannya lagi adalah yang bertahanlah yang menang, bukan mobilnya ya, tapi orangnya. Jadi satu orang aja. Terus Gang Jae bilang sama anggotanya, fokuskan sama Taejung dulu. Pokoknya Taejung yang kita incer, katanya gitu. Ya udah, akhirnya permainan balapan mobil ala An Yohan pun dimulai. Tapi kan baru aja mulai ada mobil nomor 11 udah keluar jalur aja. Terus dibilang sama Yohan, tolong lacak itu mobil. Dan ada satu mobil yang dia menggunakan tenaga turbo, tapi masalahnya mobilnya akhirnya terbakar karena terlalu panas dan dia pun kehilangan nyawanya pada saat itu. Sementara mobil-mobil lain mereka itu mengejar Taejung. By the way, untuk Yohan akhirnya dia ingat siapakah Taejung ini. Dia adalah orang yang dijadikan sama Yohan sebagai pelaku pengganti dari Baek Do-kyung. Makanya setelah dia tahu, dia menyuruh tuh anggotanya untuk mengincar si Taejung dan juga orang-orang di sana untuk segera mengincar Taejung juga. Tapi masalahnya si nomor 9 ini itu tuh sangat-sangat kenceng banget. Terus mobilnya nomor 9 itu ditabrak dua arah berlawanan dan salah satunya adalah si Duksu. Tapi pas dia nyamperin mobil nomor 9 ternyata isinya bukan Taejung melainkan Ji-young. Paniklah semua orang termasuk Yohan. Terus dia suruh tuh anggotanya dia tolong cari di mana tuh si Taejung. Dan dia sadar bahwa nomor 11 yang keluar jalur tadilah itu adalah Taejung. Terus dia mengganti mobilnya dan sekarang dia menggunakan sepeda motor dan semakin emosi jiwalah si Duksu ini kan. Apalagi Taejung mau kabur dari mereka.
Gang Jae dan juga Duksu nggak mau melepaskan Taejung gitu aja. Terus Yohan bilang nih sama si Gang Jae untuk menggunakan hadiah yang diberikan di kursi belakangnya si Gang Jae yang ternyata itu adalah pistol. Kemudian pistol itu digunakan sama Gang Jae untuk ngedor Taejung. Tapi masalahnya udah banyak banget peluru yang dia dorkan tapi nggak ada satupun yang mengenai Park Taejung. Makin kesel lah dia ya kan. Hingga akhirnya ban mobilnya Gang Jae itu dikenakan sama tabung gas yang dibuat sama Taejung di belakang motornya dia. Hingga akhirnya si Gang Jae itu terbalik-balik dan dia terluka parah sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus Yohan mengganti aturan lagi nih. Katanya kalian pokoknya ngeburu Taejung yang pakai motor, aku naikkan hadiahnya menjadi 10 miliar won. Langsung geraklah mereka semua termasuk si Duksu yang udah mendapatkan Taejung dan mereka berantem. Taejung sebisa mungkin melindungi dirinya sendiri karena di sebelah sana lagi udah ada mobil yang menuju ke arah mereka. Tapi untung aja yang kena malah si Duksu. Setelah itu Taejung menendang kepalanya Duksu hingga akhirnya dia pun pingsan. Setelah itu Yohan itu marah-marah dan menyuruh Dokyung dan yang satu lagi itu keluar dari sana dan dia juga keluar dari area dan ngedor Taejung. Tapi untung aja pada saat itu Taejung nggak kena walaupun udah beberapa kali didor sama Yohan. Dan Taejung berusaha untuk mengambil sepeda motor lagi dan dia berhasil lalu dia pergi kabur dari sana. Tapi ada satu peserta lagi tuh yang menggunakan mobil. Tapi untung aja yang dikenakan sama Yohan malah si orang tersebut karena Taejung berhasil menghindar. Setelah itu Taejung masih memiliki sebuah rencana lagi dan Yohan akhirnya sadar tujuan Taejung adalah memang untuk kabur dari tempat tersebut. Lalu Taejung membakar lokasi tersebut hingga membuat Yohan itu semakin emosi jiwa kepada Park Taejung. Setelah itu Taejung sudah melihat jalan yang bakal dia gunakan untuk kabur, lalu dia menggunakan sepeda motornya naik terus ke atas hingga ke puncaknya. Dan Yohan memanfaatkan kesempatan itu untuk ngedor Taejung ketika Taejung pas banget sampai di puncak dan dia pun melepaskan pelatuknya ke arah Taejung. Untungnya Park Taejung berhasil kabur dari kejaran An Yohan, tapi lengannya itu terkena dor oleh An Yohan. Lalu dia mencari jalan keluar dan juga diam-diam pergi dari sana setelah sampai ke daratan. Karena dia takut kalau misalkan dia kelihatan sama orang lain, nantinya dia bakal dibawa lagi ke kantor polisi. Dia lari sekencang mungkin dan dia pergi secara diam-diam sampai nggak diketahuin satu orang pun. Dan ternyata dia kan tahu tuh di mana rumahnya Pak Noh. Dan kebetulan hari itu hujan deras banget dan sampailah dia ke rumahnya Pak Noh. Setelah itu Pak Noh langsung ngebawa Taejung masuk dan dia pun tertidur pulas banget karena udah capek. Dan juga Pak Noh mengobatin lukanya Taejung dan dia biarkan Taejung beristirahat hingga keesokan harinya. 걱정되세요? 예, 솔직히 Terus kan si kepala polisi bilang sama Yohan dia khawatir banget karena bos besarnya nanya dong kalau misalkan kemana perginya tahanan-tahanan itu nanti. Terus dibilang sama Yohan udah tenang aja, laporkan aja mereka itu bundir atau apalah, semuanya bakal kurus nanti. Intinya aku itu gak usah tegang-tegang banget dan untuk si Taejung biar aku yang urus semuanya, kata Yohan kayak gitu. Dan untuk Taejung akhirnya dia udah sadar dan dipersilakan untuk makan sama Pak Noh karena dia kasihan banget dengan keadaan Taejung yang capek banget sampai dia tertidur pulas banget. Terus Pak Noh juga ingin bertanya sesuatu sama Taejung sebenarnya apa yang terjadi karena dia penasaran banget kenapa Taejung tiba-tiba kabur dari penjara dan juga pergi ke rumahnya. Karena itu kan gak ada dikabarin sama Taejung kayak tiba-tiba banget gitu loh. Dan sebenarnya Taejung itu pengen pergi mencari tempat tinggal lain, tapi Pak Noh bilang udah nggak apa-apa, kok di sini aja. Anggap aja Tuhan ngirim kamu untuk berlindung di sini gitu. Setelah itu Taejung mencari tahu di mana si pengacara Lushnut itu, si Sangrak. Dan akhirnya dia menemukan di mana tempat tinggal si Wang Ke ini. Dan pas ketika waktu itu kan dia pulang si pengacara itu, dia ngerasa kok kayak ada nih orang yang ngikutin aku kan katanya. Terus dia telepon lah si Pak Dokter dan dia buru-buru untuk masuk ke rumahnya dan ternyata dia lihat di sana udah ada Taejung. 대준? 없지.
Setelah dipukul dan juga disekap sama Taejung, si sang rak ini bilang bahwa dia hanya menerima perintah saja dari atasannya dia. Dan dia memohon-mohon sama Taejung untuk jangan menghilangkan nyawanya. Nah setelah itu kan Taejung menemukan tuh korban lain lagi yang bakal mereka jadikan untuk menanggung kesalahan orang lain. Terus diceritakan semua sama si sang rak ini apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka menjebak orang-orang tersebut. Pokoknya mereka ikutin selama berminggu-minggu, berhari-hari, mereka kumpulkan semua bukti-bukti sampai orang itu benar-benar tertuduh. Dan tiba-tiba si Pak Dokter datang dan juga menyerang Park Taejong. Untung aja Park Taejong sempat ngebela dirinya dan juga mengalahkan si Pak Dokter ini. Dan si Pak pengacara sebenarnya juga pengen nyerang Taejong tapi diserang balik lagi dong sama Taejong. Lalu dibilanglah sama dia bahwa yang menghilangkan nyawa adik Taejong bukan dia, melainkan si Pak Dokter tadi. Tapi dia udah keburu kabur dan juga meletakkan alat peledak di dalam sana. Taejong buru-buru mengambil berkasnya dan juga langsung keluar dari sana dengan cara melompat. Si pengacara Wang Ke otomatis dia sudah kehilangan nyawanya. Sementara itu Taejong untung aja dia masih selamat walaupun badannya pasti kesakitan. Dan dia juga buru-buru keluar dari sana dan juga kabur sebelum orang lain itu melihat dia. Dan dia pergi balik ke rumahnya Pak Noh. Sementara itu Yohan diberikan kabar tuh kan setelah dia lagi selesai latihan silat ataupun itu. Dan dia dikabarkan bahwa ternyata Taejong berhasil lolos lagi. Dia bilang sama si pembantunya nih kan, oke tunggu, ntar aku mau keluar. Nah ternyata dia pergi menemuin si Pak Dokter. Karena kerjanya nggak becus, otomatis Yohan bakal menghilangkan orang tersebut. Awalnya Pak Dokter itu mau kabur, tapi nggak bisa. Jadi dia memutuskan untuk ngelawan Yohan. Cuma masalahnya ya dia kalah gitu. Ya udah akhirnya si Pak Dokter pun kehilangan nyawanya. Karena kata Yohan udah gak berguna lagi jadi dia hilangkan aja, dia singkirkan. Nah setelah itu dia menelpon anggotanya untuk merekrut lagi orang yang bakal mereka minta bantuan mencari Taejong. Dan ternyata orang itu adalah seorang detektif yang sempat kena kasus penyuapan dan lain-lain. Akhirnya dia dibebaskan. Dan setelah itu dia disuruh untuk bertemu dengan Yohan di mobil 5283. Pas dia keluar ketemulah dia sama Yohan. Dan dijanjikan sama Yohan untuk kenaikan jabatan juga dan lain-lainnya. Nah kata si detektif ini, oke tenang aja, aku bakal menyelesaikan semuanya dan aku bakal mencari di mana keberadaan Taejong dan juga ngebawanya sama kamu, katanya gitu ke Yohan. 이 사람이 다음 타깃이에요. 소현정이 By the way, target selanjutnya itu ternyata ibu-ibu yang bernama So Hyun Jung yang memiliki seorang anak kecil banget. Dan setelah itulah Pak Noh tahu apa yang terjadi sama Taejong bahwa dia itu kan dijebak selama ini. Tapi Taejong bilang udahlah nggak apa-apa, nggak usah lebay Pak. Nah sementara itu kan si Pak Polis ini disuruh untuk menemanin si detektif yang disuruh sama Yohan tadi untuk menemukan di mana Park Taejong. Jadi dia bilang by the way di mana kamarnya Taejong, tunjukin sama aku, katanya gitu kan. Pas mereka cek, dia ngecek berkas-berkasnya Taejong yang tertinggal dan dia bilang sama si detektif ini setelah ini kita cari di mana keberadaan dari si Taejong itu. Sementara itu by the way, So Hyun Jung sudah mulai diincar terus nih sama Yohan dan dia juga mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk segera menjebak si So Hyun Jung ini. Tapi di sisi lain, Park Taejong juga sudah mempersiapkan diri untuk ngebantuin So Hyun Jung agar dia nggak dijebak lagi sama Yohan. Karena kan kasihan juga dia punya anak kecil. Setelah itu, Park Taejong meminta tolong sama Pak Noh untuk menyiapkan beberapa barang di mana ternyata dia itu merakit CCTV manual gitu loh. Setelah itu dia tempelkanlah CCTV itu menggunakan besi berani ke barang yang memang bisa menempel. Setelah itu dia buat juga pengamatan dari CCTV yang sudah dia tempelkan. Nah pas dia lagi ngamatin CCTV kan, kok ada orang yang kerasa-gerusuk di luar. Ternyata itu adalah seorang perempuan dan itu adalah Eunbi. Dia nggak tahu kalau itu adalah anaknya Pak Noh. Jadi dia pikir Eunbi ini nyuri, alhasil dia malah berantem sama si Eunbi. Aduh. Pas Pak Noh pulang kan, Eunbi katanya. Terus kata si Taejong kan, Pak ini siapa ya katanya. Kata Pak Noh, by the way itu anak gue katanya. Akhirnya ya Taejong gak enak dong sama Eunbi dan dibilang sama Eunbi,
keluar kau katanya. Dan akhirnya Eunbi bilang, kau kan udah numpang di rumah kami, jadi kau itu harus bayarlah 250.000 won per minggu. Dan dia juga membalaskan dendamnya kan udah dipukul tadi sama Taejong dengan memukul Taejong balik. Dan Taejong ya dia nggak beranilah untuk ngebalaskan karena ya tadi dia salah sangka aja gitu. Terus kan detektif suruhan Johan itu menunjukkan sama temennya bahwa si pengacara ini tuh udah hangus terbakar itu gara-gara disebabkan Taejung dan yang memiliki buktinya yang dikirimkan sama Johan. Pokoknya tujuan dia adalah untuk menemukan di mana keberadaan dari Taejung. Dan si Taejung ini dia juga sudah mengamatin beberapa hari banyak banget orang-orang yang mengintai tempatnya si So Hyun Jung itu. Jadi dia memutuskan bakal pergi ke sana karena kayaknya ini udah waktunya si So Hyun Jung itu bakal mendapatkan telepon. Dan bener aja dong, Johan kan sudah mendapatkan tuh orang yang merupakan korbannya dan dia sudah mengamatin juga dan juga membuat bukti yang akurat bahwa So Hyun Jung adalah pelakunya. Nah kebetulan ada HP yang situ terjatuh dan diangkatlah sama So Hyun Jung. Tapi pas Taejung datang, So Hyun Jung tuh udah nggak ada. Kata anaknya dia pergi ngembalin HP seseorang yang nelpon tuh cewek. Nah setelah dari situ Taejung khawatir dong, lalu dia pergilah mengejar si ibu itu karena kebetulan dia bilang sama anaknya dia pergi kemana. Dan ternyata HP-nya kan udah mau dikembalikan tuh sama si ibu. Tanpa dia ketahuin bahwa dia itu sudah dijebak dan bakal dijadikan sebagai pelaku penghilangan nyawa seseorang yang bahkan dia nggak kenal sama sekali. Sementara itu si detektif dan juga rekannya ini sampailah mereka ke tempatnya Pak Noh. Ternyata tempat itu adalah tempat yang pertama kali mereka kunjungin. Karena kata temannya kan sama si detektif Bangke itu bahwa Pak Noh itu cukup dekat sama Taejung. Jadi mereka langsung masuk ke dalam dan mencurigain Pak Noh bahwa dia tahu dan juga mungkin menyembunyikan Taejung. Pak Noh bilang, enggak kok, enggak ada apa-apa. Aku juga udah gak lama berkomunikasi sama dia dan terakhirnya ya waktu itu gitu. Dan dia nanya apakah terjadi sesuatu sama Taejung ataupun gimana. Cuma si detektif Bangke ini nggak percaya sama Pak Noh sehingga dia maksa ngecek ke kamar dan ternyata di sana ada Eunbi yang lagi ganti baju. Merepet lah si Eunbi kan. Kalian ini walaupun kalian polisi sama ataupun detektif aku nggak peduli. Kalian nggak ada sopan santunnya, masuk-masuk aja kalian ke dalam kamar. Kepala aku lagi ganti baju kata si Eunbi gitu kan. Dan dia langsung usir mereka dari sana. Mampus. Setelah itu mereka keluar dari sana dan salah satunya kan minta maaf tuh sama Pak Noh. Terus dia bilang sama Pak Noh, udah mendingan kalian gak usah datang-datang lagi ke sini. Aku tuh trauma sama kalian dan aku nggak mau lagi lihat muka kalian datang ke sini. Akhirnya ya udah mereka berpamitan lah sama Pak Noh. Terus dia bilang sama si Bangke ini sama temannya, udah kita langsung pergi ke tempat selanjutnya katanya gitu. By the way, si So Hyun Jung ini udah mau bertemu lah sama pemilik HP-nya yang ternyata kali ini tuh pemilik HP-nya ada lah ya, yaitu memang cewek. Dan lalu dia kasih HP itu sama si cewek ini dan setelah itu Taejung langsung merebut HP itu dan dia langsung kabur dari sana. Mereka ngejar-ngejar Taejung tapi masalahnya ya nggak dapat kan. Setelah itu dikasih tahu lah sama Johan bahwa HP-nya itu diambil, langsung emosi lah dia. Padahal kan sebenarnya patungnya mirip sama So Hyun Jung, udah mereka jebak. Tapi karena gagal dia menghancurkan patungnya saking emosinya. Terus Taejong kasih tahu semuanya sama Pak Noh bagaimana si So Hyun Jung itu dijebak dan dia sudah menyelamatkan So Hyun Jung dengan mengambil HP tersebut. Terus Pak Noh juga cerita kalau misalkan tadi polisi datang. Terus dibilang sama Taejong, oke, kayaknya aku harus pindah deh, aku nggak mau kamu itu dalam bahaya. Tapi Pak Noh bilang udah nggak apa-apa, aman aja kok, mereka itu nggak bakal kesini lagi. Intinya kok jalanin aja rencanamu, aku bakal siap ngebantu apapun itu, kata Pak Noh. Nah setelah itu Taejong nelpon tuh kan si cewek tadi itu, dia bilang dia pengen mengembalikan HP yang diambil tadi, tapi dengan syarat siapkan uang yang banyak sama dia. So mau nggak mau lah mereka itu menyiapkan uang karena kalau misalkan HP-nya nggak ada dan juga nggak ketemu, siap-siap aja nanti Johan bakal menghilangkan mereka semua. Ya udah, terpaksalah si cewek tadi mau kan nurutin bosnya. Ditanya sama si Taejong, Taejong bilang udah kok kasih aja uangnya yang kok mau ku minta itu sama kurir yang datang, dikasih sama dia dan HP-nya dia letak di loker di paling atas. Diambil sama si cewek ini kan. Setelah itu dia pergi
untuk ke markas mereka. Nah, di saat itulah Taejung ngikutin dia. Nah, sementara itu, Yohan ternyata udah habis kesabarannya kan. Dia suruhlah seseorang untuk pergi ke markas orang yang tadi untuk menghilangkan nyawa bosnya. Walaupun bosnya ini bilang kan, Yohan, tenang aja kok, tenang. Aku udah nemuin kok di mana HP-nya gitu. Terus Yohan bilang, siapa suruh kok nyari HP itu? Kan aku nggak ada kasih perintah. Kau nih macam-macam ya. Udah, akhirnya beneran dong diilangin nyawanya sama Yohan. Gila. Setelah itu Yohan menyuruh si wanita ini untuk pergi ke tempatnya So Hyun Jung dan juga ya bawa dia sama anaknya ke tempatnya Yohan. Sementara itu Taejung mengikutin kan kemana si cewek tadi dan akhirnya dia mendapatkan markas mereka. Terus dia mencoba untuk masuk ke dalam tapi dia bingung caranya kayak mana. Untung aja pada waktu itu ada salah satu staf di sana yang keluar membuang sampah. Itulah dimanfaatkan sama Taejung. Dia ambil bajunya dan juga maskernya, dia masuk ke dalam. Ternyata disitulah mereka mempersiapkan semua rencananya, sidik jari dan juga segala macamnya. Direkam semuanya sama Taejung. Tapi pada waktu itu nelpon pula si Pak Noh ya kan. Bunyilah HP Taejung. Saat itu dia langsung dicurigain bahwa dia adalah penyusup. Mereka langsung mengejar Taejung dan dia juga mencoba kabur. 너 뭐야? Untung aja pada saat itu Taejung berhasil kabur sama mereka dan dia menuju ke tempatnya So Hyun Jung karena kata Pak Noh ada orang suruhan dari si Yohan datang ke sana. Dan bener aja dong, si wanita lucu ini udah sampai ke sana dan dia katanya memotong rambut di salonnya So Hyun Jung. Cuma So Hyun Jung ini udah curiga kalau misalkan perempuan ini itu tuh ya nggak baik gitu. Dan ketika dia mau menyelamatkan diri, si Bangke itu malah nyekek si So Hyun Jung. Untung aja pada saat itu Taejung tepat waktu datang sebelum dia dihilangkan nyawanya sama si Bangke ini. Setelah itu mereka berdua berduel dan Taejung berhasil mengalahkan dia. Tapi karena polisi datang, si cewek tadi langsung kabur, lalu Pak Noh datang dan ngebawa Taejung untuk pergi dari sana bersama dengan si So Hyun Jung dan juga anaknya. Lalu dicek-cek lah sama si Yohan kan, dia tahu ternyata si Taejung itu menggagalkan rencananya selalu. Ditambah lagi, ya dia tahu kalau misalkan si cewek tadi juga gagal. Setelah itu didatangilah dia sama si Dokyung berserta ayahnya Dokyung juga. Dimana mereka marah kepada Yohan karena kan mereka tahu kalau misalkan Park Taejung yang digunakan untuk menggantikan Dokyung itu masih berkeliaran di luar sana. Sampai-sampai Dokyung melemparkan barang ke arahnya Yohan saking marahnya dia. Bahkan ayahnya Dokyung bilang kepada Yohan, kalau kau nggak bisa ngeberesin ini, kamu bakal mendapatkan akibat yang lebih parah lagi. Walaupun Yohan bilang, udah tenang aja, semuanya bakal nggak ada masalah kok, aman aja. Tapi Dokyung dan juga ayahnya nggak peduli. Mereka bilang sama Yohan, intinya kau harus beresin ini, tangkap si Taejung dan juga habisi dia. Nah setelah itu mereka pergi dari sana dan ayah Dokyung bilang sama dia, kau pergi ke luar negeri aja sampai si Yohan itu nangkap Taejung. Setelah itu mereka pulang dan dari sana Yohan ini malah mendapatkan sebuah ide nih, di mana dia berniat bakal mengadu domba si Dokyung dan juga Taejung. Jadi dia aman-aman aja dong dan juga bisa ngebersihin tangannya. Terus kan Weon-bi ngelihat apa yang dikerjakan sama Taejung dan juga ayahnya. Dia bingung dong. Ditambah lagi setelah itu kan, loh kok ada lagi nih nambah orang, ibu dan juga anak. Dan dijelaskanlah sama mereka kepada Eun-bi. Dan setelah itu Taejung juga menjelaskan sama si ibu ini tentang apa sebenarnya yang terjadi, bahwa dia itu bakal dijebak dan juga dijadikan pelaku terhadap penghilangan nyawa yang bahkan dia nggak kenal sama orang itu, bahkan dia juga nggak pernah jumpa sama orang itu. Jadi disuruh sama Taejong sementara dia sama anaknya terus bersembunyi dan akhirnya mereka berencana ngebuatnya di rumahnya Eun-bi sama temannya. Untung aja Eun-bi sama temannya itu mau menampung si ibu dan anaknya tadi dan mereka berterima kasih kepada Eun-bi dan juga temannya. Setelah itu sebelum Taejung dan juga Pak Noh pulang, Eun-bi pengen ngobrol dulu nih sama Taejung, dimana dia bilang, udah ikut aku, ada mau sesuatu yang mau aku tanya. Dan ternyata dia penasaran sebenarnya Taejung nih benar nggak sih menghilangkan nyawa orang ataupun enggak.
Terus dibilang sama Taejung, udah intinya kau mau dengar atau enggak? Ya udah biar aku ceritain, kata si Eunbi. Iya, aku mau dengar. Dan setelah mendengar penjelasan dari Taejung dan dia juga percaya melihat sikapnya Taejung kepada anaknya si ibu tadi, jadi nggak mungkin Taejung bakal menghilangkan nyawa orang gitu. Dia kasihan tapi juga nganggap hidup Taejung tuh kayak ya menyedihkan banget gitulah. Terus Pak Noh juga seneng banget karena akhirnya Eunbi tuh nyimpan nomornya dia dan juga nyuruh dia nyimpan nomornya Eunbi. Heran lah Taejung, kalian ini ayah sama anak masa kagak nyimpan-nyimpan nomor? Kata Yongsik, ya dia si Eunbi tuh kayak benci banget sama dia karena dia itu membuat Eunbi tuh kehilangan orang yang dia sayang. Mungkin ini berhubungan sama istrinya dia sih kayaknya ya. Makanya Eunbi tuh kayak emosi jiwa dan mungkin nanti diceritakan apa yang terjadi kepada istrinya Pak Noh. Setelah itu kan pas mereka sampai ke rumah, Taejung muter berita dan ternyata kalian tahu Yohan kan mendapatkan ide lagi tuh dari sana. Jadi dia membuat korban tadi itu orang yang bundir jadinya. Jadi ya Taejung emosi jiwa karena dia ngerasa kalah dong. Karena Yohan tuh masih memiliki rencana lain. Dan kalian tahu selain itu Yohan juga memancing Taejung untuk pergi ke markas tadi itu dan ternyata semua orang-orang di sana udah dihilangkan nyawanya sama Yohan karena mereka semua udah nggak berguna lagi. Nah setelah itu Yohan menjalankan rencananya untuk membuat keributan antara Taejung dan juga Baek Do-kyung. Karena setelah itu kan Taejung ditunjukkan juga tuh kepalanya si Pak Dokter yang membuat Taejung tuh kayak merinding banget dengan kelakuannya Yohan. Setelah itu ada berkas-berkas di sana dan juga dilihatlah di layar sama Taejung ada pesan di sana yang dikirimkan Yohan untuk dia. Di mana Taejung yang lagi emosi jiwa kayak gini melihat di layar bahwa Baek Do-kyung adalah pelaku sebenarnya. So, dibilang sama Yohan, udah kau kejar aja dan juga temukan di mana Baek Do-kyung. Setelah Yohan memberitahukan kepada Taejung siapakah pelaku sebenarnya, dia memberikan media sosialnya si Do-kyung. Dan ternyata kan Do-kyung sempat memprivasi media sosialnya tapi dibuka lagi sama Yohan agar Taejung bisa mendapatkan di mana lokasinya Baek Do-kyung. 가까이 계속 면회를 갔었는데요. Keesokan harinya, para polisi mencari keberadaan Taejung dengan menanyakan kepada teman-teman Taejung. Tapi mereka menjelaskan bahwa udah 2 tahun mereka mencoba untuk menemui Taejung tapi selalu ditolak. Dan mereka masih percaya bahwa bukan Taejung pelakunya. Namun polisi itu kan tidak mau mendengarkan mereka. Intinya dia cuma bilang, kalau misalkan kalian tahu di mana Taejung, kasih tahu aja sama kami. Padahal teman-temannya berusaha menjelaskan sama mereka. Terus salah satu polisi itu kan ditelepon sama Taejung di mana dia memberitahukan bahwa bukan dia pelakunya dan dia memiliki buktinya yang dia letakkan di loker. Tapi si Luchnut satu lagi itu merebut HP-nya dan mendengarkan bahwa Taejung saat ini sedang berada di Busan. Lalu dia pergi bergerak menuju ke sana dan juga mencoba untuk mencari kerjasama para polisi dan stasiun di sana. Terus Kanwei ini adalah orang yang salah satunya bekerja sama dengan Baek Do-kyung, di mana dia adalah salah satu pemasok narkoboy gitu. Jadi si Baek Do-kyung itu menemui dia pengen melihat narkoboy jenis apa yang sedang dia siapkan. Dan ternyata narkoboy yang disiapkan itu sekarang dalam bentuk bola golf di mana ketika dicampurkan dengan air langsung cair seketika dan juga bisa diminum pada saat itu juga. Dan Do-kyung bilang pada temannya itu bahwa malamnya mereka bakal mengadakan pesta pora di sebuah kapal mewah. 있는데 야 이거 어디? Sementara itu Pak Noh bilang sama Eunbi bahwa dia khawatir banget di mana keberadaan Taejong karena kan Taejong itu meninggalkan barangnya tapi dia nggak ada sama sekali di rumah. Lalu mereka cari ke kantor polisi, siapa tahu dia ketangkap kan, tapi ternyata nggak ada sama sekali. Terus dibilang sama Eunbi, by the way kan dia megang HP, orang yang jadi buronan nggak mungkin bisa megang HP dan mendaftarkan namanya atas HP itu. Lalu mereka coba carilah si Taejong menggunakan HP-nya No Young-sik, kebetulan kan itu adalah HP-nya Pak Noh. Dan pada saat mereka mau melacak Taejung, Pak Ano seneng banget karena Eunbi ingat nomornya dia dong. Terus setelah mereka mendapatkan posisinya Taejung, mereka sama-sama kaget karena Taejung saat ini berada di Busan. Sementara itu, si para polisi ini sudah menuju ke Busan untuk segera melakukan penangkapan sama Taejung. Padahal teman yang sebelahnya itu kan tahu dan juga pengen mengambil sesuatu yang dititipkan sama Taejung di sebuah loker yang katanya ada bukti siapakah wajah dari pelaku sebenarnya.
Terus kan ternyata kedua orang tuanya Johan itu sudah nggak ada. Dan pada hari itu Johan kebetulan pergi ke sebuah kuil untuk memperingatin hari orang tuanya itu nggak ada. Dan ternyata pada hari itu juga dihadirin sama keluarga besarnya termasuk pamannya dan juga tantenya. Mereka itu sebenarnya kurang suka dengan kehadiran Johan di sana, terutama tantenya, karena dia ngerasa bahwa Johan itu menguasai seluruh harta orang tuanya yang dia tinggalkan untuk Johan. Jadi mendengar semua itu, Johan itu agak marah banget sama tantenya, karena tantenya meminta sama Johan untuk membagikan semua hartanya kepada tante dan juga pamannya. Lalu diceritakan sama Johan kepada si asistennya ini, kalau dia itu sangat-sangat kesal dengan perkataan tantenya tadi. Niatnya Johan mengajak si Mbak Butbut itu untuk makan bersama, tapi kata si Mbak Butbut, ntar deh aku ada urusan, kali ini aku nggak bisa ikut sama kamu, katanya gitu. Dan ternyata dia sama si cewek ini. Ternyata mereka tuh pergi ke rumah tantenya Johan dan juga menghabisin seluruh pengol-pengol tante Johan, termasuk tantenya Johan juga itu mereka habisi. Dan ternyata plot twistnya si Mbak Butbut ini adalah ibu kandungnya Johan. Dan mengapa mata dia bisa seperti itu? Ya gara-gara disiram air raksa sama Johan sewaktu dia tidur dulu. Karena dia sempat mau pergi dari rumahnya Johan dan karena Johan gak mau ditinggalkan, makanya dia membuat hal itu kepada si Mbak Butbut. By the way, tantenya Johan akhirnya ya goodbye karena benar-benar dibun-bun sama si Mbak Butbut. Pada malamnya, Baek Dokyung itu sudah bersiap untuk berpesta dengan teman-temannya tanpa diketahui bahwa Taejung sudah memperhatikan dia dari kejauhan, dan tanpa basa-basi Taejung langsung datang menghampirin si Baek Dokyung. 이상한 새끼 하나가 따라다니는 것 같다. Untuk mendapatkan bukti, Taejung mengarahkan pembicaraan dia dengan Dokyung terkait tentang korban yang melibatkan Taejung pada waktu itu. Tapi masalahnya si Dokyung ini nggak pernah ngerasa bersalah sama sekali dan juga dia tidak pernah menyesal telah melakukan itu kepada Taejung. Gara-gara itu Taejung itu emosi jiwa dan juga anak buahnya Dokyung datang sehingga mereka jadinya berantem. Pada perkelahian kali ini, Taejung kalah dan dia pun dianya disekap sama Baek Dokyung. Terus Baek Dokyung nanya nih sama Johan, apakah ini semua adalah kelakuan dari Johan, terutama kenapa Taejung tahu di mana keberadaan dia. Dan dia bilang sama Johan bahwa dia bakal menghabisi nyawanya Taejung. Johan bilang, ya udah lakukan sesukamu. Terus Johan berencana bakal pergi ke rumah tantenya karena dia dengarkan tantenya itu mengalami kecelakaan ketika lagi makan malam keluarga. Padahal dia juga tahu kalau itu semua adalah kelakuan dari si Mbak Butbut ini. Oh ya, Taejung disekap di kapal yang digunakan sama Dokyung sekarang untuk berpesta. Sementara itu Dokyung dan juga teman-temannya lagi asik-asik berpesta, mereka minum, memakai narkoboy, pokoknya mereka itu senang-senang di sana. Dan untuk Taejung, entar mereka urus setelah mereka menyelesaikan pesta mereka ini. Sementara itu, Eunbi dan juga ayahnya menemukan di mana lokasinya Taejung. Cuma mereka nggak tahu persisnya di mana. Tapi masalahnya para polisi juga sudah sampai di lokasi tersebut. Jadi Eunbi dan juga ayahnya memutuskan untuk mencari Taejung secara terpisah. Eunbi pergi ke luar, sedangkan ayahnya pergi ke arah kapal untuk mencari keberadaan Taejung di sana. Nah, untuk para polisi mereka juga pergi ke kapal, terutama ke tempatnya Dokyung, karena mereka itu pengen melihat di mana keberadaan dari si Taejung ini, dan mereka bertanya apakah orang-orang ini pernah melihat Taejung ataupun tidak. Cuma mereka nggak menjawab sama sekali. Namun si polisi ini maksa untuk memeriksa tempat tersebut, dan dikabarkanlah kepada Dokyung bahwa para polisi datang dan itu emosi jiwa banget. Bahkan mereka maksa cek untuk melihat orang-orang yang lagi in the hoi di sana. Sementara itu Pak Noh itu akhirnya menemukan lokasinya Taejung dan dia diam-diam pergi menyelamatkan Taejung ke sana. Dan untung aja Pak Noh berhasil menyelamatkan Taejung sebelum Baek Dokyung datang ke sana. Karena pas si Dokyung sampai di situ kan, dia tuh kesel banget karena ternyata Pak Taejung itu udah nggak ada di lokasi. Lalu dia menelpon anggotanya dan marah-marah nanyakan di mana keberadaan Taejung, kok dia bisa lolos gitu aja. Tapi masalahnya ketika Pak Noh mau pergi sama Taejung, si Pak Yang ini menghampiri mereka dan bilang, udah akuin aja semuanya, pokoknya aku bakal bantu kalian gitu. Dan juga ternyata si polisi lucu satu lagi juga ada di sana. Tapi untung Eunbi memukul kepalanya menggunakan itu
Setelah itu mereka langsung kabur dari pengejaran kedua polisi tersebut dan untung aja mereka berhasil pergi dan juga Eunbi membawa Taejung dan juga ayahnya untuk pergi ke rumah temannya dia di mana temannya udah bersiap di sana dan juga mengizinkan Taejung untuk beristirahat sejenak di rumah tersebut. Dan di sisi lain, si Baek Dokyung itu emosi jiwa banget, marah-marah sama anggota-anggotanya dia karena mereka nggak tahu di mana keberadaan Taejung sekarang. By the way, Taejung kan udah istirahat tuh di rumah temannya Eunbi dan terlihat Eunbi tuh ya memerhatikan Taejung karena ternyata selama ini dia juga menaruh perhatian dan juga perasaan sama Taejung. Bahkan dia temenin tuh Taejung tidur di sana sehingga dia yang malah ketiduran pas Taejung bangun keesokan paginya dan sudah bersiap untuk membuat rencana untuk melakukan pembalasan dendam kepada Baek Dokyung. Tapi dibilang sama si Eunbi pas dia bangun, udah nggak apa-apa, kamu di sini aja. Dan Taejung tuh berterima kasih sama Eunbi dan juga teman Eunbi karena sudah mau ngebantuin dia. Dan ternyata Eunbi itu pergi ke tempat ayahnya karena kan kebetulan ayahnya pada hari itu lagi memperbaiki mobil. Dan temannya juga sempat godain Eunbi karena temannya tahu kalau Eunbi itu suka sama Park Taejung. By the way, Pak yang akhirnya menemukan loker yang dimaksud sama Taejung dan juga mengetahui siapakah pelaku sebenarnya yang dimaksud sama Park Taejung. Terus kan Eunbi pergi ke tempat ayahnya ke bengkel dan terlihat bahwa ayah itu memberikan makanan sama Eunbi di mana makanan itu adalah makanan kesukaannya Eunbi. Lalu dia kasih sama Eunbi, awalnya dia malu-malu tapi akhirnya Eunbi itu memakan makanan yang diberikan sama ayahnya. Awalnya hubungan mereka memang kurang baik tapi akhirnya lama-kelamaan gara-gara ngebantuin Taejung hubungan mereka semakin dekat sebagai ayah dan juga anak. 새끼야! Dokyung memerintahkan lagi tuh sama anggota-anggotanya untuk segera melakukan pencarian di mana keberadaan dari Taejung karena dia tuh benar-benar kesel banget dan tidak membiarkan Taejung lepas gitu aja. Terus dia nelpon Yohan dan mengatakan kalau misalkan Yohan lah yang ngebantu Taejung untuk kabur. Tapi Yohan bilang enggak dan Yohan ngerasa takjub kok bisa Taejung itu kabur dan siapakah kira-kira yang ngebantuin dia. Sementara itu Taejung sedang mempersiapkan alat yang bakal dia gunakan untuk membuat si Dokyung itu benar-benar mengakui perbuatannya. Dan di sisi lain, Dokyung sengaja mengupload foto di media sosial dan juga nge-tag lokasi agar Taejung datang kepada dirinya pada hari itu juga. 백도경 어머님이시죠? Oh ya, by the way, An Yohan mendatangin ibunya Dokyung. Dia memperkenalkan diri sebagai teman dekatnya Dokyung. Dan dia juga katanya ke sana, kebetulan juga dia ada urusan bisnis. Dan ibunya Dokyung senang banget kan anaknya memiliki teman seperti Yohan. Padahal dia nggak tahu gimana kelakuan asli dari Yohan ini. Gak lama setelah itu, datanglah ayahnya si Dokyung. Lalu ibu Dokyung itu permisi sebentar karena dia mau ke kamar mandi. Terus dibilanglah sama Yohan bahwa dia mendatangin ayahnya Dokyung karena katanya tuh Taejung sedang mengejar Dokyung. Jadi dia menawarkan kerjasama lagi untuk ngebantuin Dokyung dan juga ayahnya membereskan Park Taejung. Cuma masalahnya ayahnya si Dokyung ini menolak mentah-mentah tawaran dari Yohan itu karena katanya Yohan itu kan kerjanya nggak becus dan juga itu memang sudah tugas dia, nggak perlu ditanya-tanya lagi. Dan pas ibunya Dokyung datang, Yohan bilang sama ayahnya Dokyung, tolong pikirkan penawaran yang aku bilang tadi. Lalu ditanya sama ibunya Dokyung, penawaran apa sih yang dimaksud sama Yohan tadi? Dibilang sama ayah Dokyung, ya biasalah dia minta tolong sama aku. Ya udah bantuin aja, kan dia teman anaknya kita, katanya gitu. Jadi pada malamnya di rumahnya Yohan itu dia didatengin sama orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya, cukup banyak jumlahnya. Tapi Yohan mengetahui keberadaan mereka dan akhirnya dia memutuskan untuk melawan mereka seorang diri. Karena kan dia jago bela diri, lalu dia mengambil pedangnya dia dan juga menghabisi orang-orang tersebut dalam sekejap. Bahkan Yohan gak terluka sama sekali ketika dia berantem sama orang-orang tersebut. Nah sementara itu Park Taejung ngobrol nih sama Pak Yong-sik, dimana ternyata Pak Noh itu menceritakan sama Taejung apa sebenarnya yang terjadi kepada ibunya Eunbi. Jadi dia itu dipenjara gara-gara dituduh sudah menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Waktu itu dia berantem sama istrinya dan dia itu kan sempat ngerokok dan juga menjatuhkan rokoknya di rumah tersebut lalu dia pergi mabok. Ketika dia pulang ternyata rumah mereka kebakar dan dia dituduh sama polisi telah menghilangkan nyawa istrinya sendiri secara sengaja. Dan gara-gara itulah Eunbi menuduh dia juga. Dalam dari semuanya makanya Eunbi itu benci banget sama dia.
Oh iya, si polisi lucu ini bilang sama Yohan bahwa dia berjanji bakal mendatangkan Taejung kepada Yohan. Yohan bilang, ya udah berusahalah sendiri katanya gitu. Dan mereka langsung pergi melanjutkan pencarian Taejung. Sementara itu, si Yohan itu penasaran banget kan, kenapa orang-orang itu, si Eunbi sama No Young-sik itu ngebantuin Yohan. Dia benar-benar penasaran banget apakah yang dijanjikan sama Taejung kepada mereka berdua. Dan dia bakal mencari tahu. 아침 먹으래. Ketika Taejung lagi latihan nih untuk menghajar si Dokyung, Eunbi mendatangi dia dan juga mengajak Taejung untuk segera sarapan. Lagi dan lagi, temannya Eunbi itu mengejek Eunbi dan ketahuan banget kalau misalkan Eunbi itu berbinar-binar ketika melihat kepada Taejung. Dan kebetulan pada hari itu, si Eunbi berniat kan mau pergi ke supermarket ngebeli makanan dan juga rokok. Nah, ternyata pas dia lagi mau bayar makanan dan juga rokoknya, si polisi lunyut ada di sana. Lalu Eunbi ketakutan dong, kalau misalkan dia dikenalin sama si polisi itu. Dia mencoba kabur, tapi dihentikan sama polisi itu. Lalu nanya tentang Taejung. Dibilang sama Eunbi, maaf pak, aku itu nggak kenal sama dia. Setelah rokoknya diambil sama dia langsung pergi meninggalkan si pak polisi itu. Dan dia mencoba tuh nelpon Taejung dan juga ayahnya, cuma masalahnya nggak diangkat-angkat sama mereka. Hingga akhirnya si polisi itu tersadar bahwa perempuan tadi adalah Eunbi, anaknya Pak Noh. Lalu mereka pergi untuk mengejar si Eunbi ini. Eunbi coba nelpon ayahnya sama Taejung lagi, cuma nggak diangkat-angkat. Lalu dia sadar dikejar sama polisi dan dia mencoba untuk kabur. Ketika Eunbi sampai ke rumah temannya, dia nyuruh temannya untuk mengamankan semuanya dan juga meminjam kunci mobilnya. Lalu mereka langsung pergi dari sana dan pas polisi sampai, mereka itu udah pergi lalu dikejar sama polisi itu. Dan mereka nggak tahu kalau misalkan Taejung tuh pergi secara terpisah menggunakan sepeda motor. Jadi pas mereka berhasil tuh ngebat Eunbi dan juga Pak Noh, ternyata nggak ada Taejung di sana. Terus si Lusnut itu juga marah-marah kepada anggotanya karena ternyata pas dicek tuh rumah tadi mereka nggak menemukan keberadaan Taejung sama sekali. Lalu dibilang sama Pak Noh kepada Pak Yang untuk jangan menemui dia lagi karena itu udah malas banget, sesuai yang dia bilang tadi bahwa dia itu kurang nyaman bertemu dengan polisi-polisi tersebut dan dia tidak akan mau membuka mulut tentang Park Taejung. Jadi kali ini para polisi itu gagal lagi. Terus Kanwei, temannya Eunbi itu nelpon Eunbi cuma nggak diangkat-angkat. Lalu ada orang yang datang ke sana dan kalian tahu ternyata itu adalah orang yang sangat tidak diduga-duga. Pas Eunbi datang sama ayahnya, mereka melihat bahwa teman Eunbi itu udah pingsan, lalu mereka mencoba untuk menyelamatkan temannya Eunbi itu, si Hanbyul. Nah, yang datang ke situ adalah si Yohan. Bisa-bisanya dia ke situ kan, karena memang dia tahu apa kegiatan mereka. Lalu ditanya sama Eunbi, siapa dia dan apa tujuannya datang ke sana. Dibilang sama Yohan bahwa nggak usah bantu-bantu si Taejung dan kalian tahu nantinya akibatnya kalau misalkan kalian itu ngebantuin si Taejung. Dan karena Yohan ngebongkar tentang masa lalunya Eunbi dan juga ayahnya, dia marah dan tapi dia malah dilemparin sama si Yohan. Sampai terguling-guling dia di tangga itu, jatuh. Aduh. Mereka berdua, Pak Noh dan juga Eunbi diperingatkan sama Yohan kalau misalkan mereka itu bakal menyesal karena sudah ngebantuin Park Taejung. Karena ketika ditanya sama Yohan tujuan mereka mau ngebantuin Taejung, mereka nggak ada ngejawab sama sekali dan itu membuat Yohan sangat-sangat kesal kepada mereka berdua. Setelah itu dia langsung pergi dan juga menyiapkan rencana untuk mereka berdua nantinya. Sementara itu malamnya, si Taejung tuh kan udah mempersiapkan diri juga untuk pergi ke tempatnya Dokyung. Akhirnya kan setelah dipancing sama Dokyung menggunakan postingan media sosialnya, datanglah si Taejung ke kapal tersebut. Lalu dia langsung menghampirin Dokyung dan juga antek-anteknya si Dokyung. Lalu Taejung bilang bahwa dia datang ke sana bukan menyerahkan diri, tapi dia juga sudah mempersiapkan semuanya dan dia menyuruh si Dokyung untuk menebus semua kejahatannya. Dia menyuruh si Dokyung untuk mengakui perbuatannya dan juga menyesali semuanya, tapi si Dokyung gak mau, alhasil Taejung malah ngedor dia. Masalahnya si Dokyung tuh malah siap-siap untuk kabur, tapi Taejung tidak membiarkannya gitu aja. Tapi dia sempat dihalangin tuh sama anak buahnya Dokyung dan juga sempat dia kalah dari anak buahnya Dokyung ini. Tapi karena tekadnya Taejung itu sangat bulat untuk menangkap Dokyung, dia tidak membiarkan dirinya kalah gitu aja dan akhirnya dia memukul anak buahnya Dokyung.
Setelah Taejung berhasil mengalahkan seluruh anak-anak buahnya Dokyung, dia langsung pergi mencari Dokyung karena dia kali ini benar-benar tidak akan membiarkan bahwa Dokyung ini kabur lagi gitu aja. Nah terus masalahnya anak-anak buahnya si Dokyung ini kan masih pada berusaha untuk menangkap Taejung juga. Dan si Dokyung itu sadar bahwa Taejung itu selamat lalu dia pergi kabur menggunakan mobilnya dia. Tapi si Taejung mengejar dia menggunakan sepeda motornya dan mereka langsung kejar-kejaran di jalanan seperti ini. Pokoknya persaingannya itu sangat-sangat sengit banget. Taejung benar-benar tidak membiarkan Dokyung itu kabur gitu aja. Tapi anak-anak buahnya si Dokyung berusaha untuk ngedor Taejung, tapi untung aja dia berhasil menghindari mereka. Dan dia fokus untuk mengejar si Baek Dokyung Lechnut ini. Bahkan dia juga sampai melewati tembok. Terus dia juga nekat banget masuk ke dalam mobil anak-anak buahnya Dokyung dan juga mengalahkan mereka semua di sana, termasuk si Lechnut itu. Dia terkena door dari anggotanya sendiri. Lalu Taejung ngebuang driver mobil anak buahnya si Dokyung dan dia fokus untuk mengejar si Dokyung Lechnut itu. Dan mereka pun langsung main kejar-kejaran lagi di jalanan dan juga main dor-doran. Dokyung terlihat bahwa dia itu sudah ketar-ketir banget dan takut benar-benar tertangkap sama Park Taejung. Lalu Taejung ngedorong mobilnya Dokyung, dia sempat ngerem sebentar tadi dan kebetulan ada truk di sana dan juga Taejung menghindar dan akhirnya Dokyung terkena tabrak sama truk tersebut. Lalu Taejung menghampiri si Dokyung dan juga mencoba membuat rekaman lagi pengakuan dari si Dokyung. Cuma masalahnya Dokyung ini nggak mau ngaku dan akhirnya dia malah kehilangan nyawanya. Setelah itu Dokyung ditelepon sama Taejung karena diangkatlah sama dia. Ternyata itu suara orang yang dikenal sama Taejung, yaitu An Yohan. Karena emang sempat sebelumnya dibilang sama Dokyung bahwa otak dibalik semua ini adalah si Yohan. Cuma tadinya si Taejung ini nggak percaya. Dan setelah dia dengarkan semua itu, si Yohan ini malah mengajak si Taejung untuk bekerja sama dengan dia. Dan dia berjanji juga bakal mengembalikan nama baiknya Yohan. Nah dibilang sama si Taejung kan, apa gimana membalikkan semuanya? Emang kamu bisa mengembalikan waktu aku udah yang terbuang di penjara dan juga mengembalikan orang-orang yang aku sayangin yang sudah kamu hilangkan nyawanya? Gak bisa sama sekali. Jadi Taejung menolak mentah-mentah tawaran dari si Yohan dan dia malah mengatakan bahwa dia bakal memburu Yohan kemanapun dia pergi dan membuat Yohan ini benar-benar menyesal telah berurusan dengan dia. Nah gara-gara ditolak nih penawarannya sama Taejung, itu membuat Yohan tuh kayak emosi jiwa banget dan bakal melampiaskan amarahnya dia. Dan kalian tahu dilampiaskan kemana? Ya, dia pergi menemuin ayahnya Baek Dokyung dan dia juga menghilangkan nyawa ayah Baek Dokyung padahal waktu itu dia lagi selingkuh dengan Ciwi. Dia menghilangkan nyawa mereka berdua di situ sekaligus dan juga Yohan menceritakan rahasianya di mana ternyata dialah yang menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Gara-gara apa? Ya, gara-gara dia nggak dapat warisan dan orang tuanya mewariskan seluruh harta kekayaan mereka kepada kuil. Karena dia nggak terima, jadinya dia menghilangkan nyawa orang tuanya. Dan pada waktu itu kan dia bingung banget siapakah yang bakal dijadikan kambing hitam. Kebetulan ada napi yang kabur ke rumahnya. Jadi dia itu menjadikan napi itu sebagai pengganti dia. Sejak saat itulah dia menjalankan bisnis tersebut, yaitu bisnis menggantikan orang lain yang telah melakukan kejahatan. Keesokan harinya, dia pergi ke rumahnya Pak Noh dan juga Eunbi karena dia sudah bersiap untuk menjadikan Eunbi dan juga Pak Noh target dia selanjutnya agar dia bisa memancing Taejung untuk melakukan perkelahian antar mereka berdua. Sesuai dengan tebakan kita sebelumnya, ternyata bener dong Pak Noh dijadikan sebagai orang yang sudah menghilangkan nyawanya ayah dari Baek Dokyung yang sebenarnya dilakukan sama An Yohan. Terus si detektif Lechnut ini melakukan penangkapan kepada Pak Noh. Walaupun yang Chol-hwan gak setuju dengan hal itu karena menurut dia penangkapannya itu ilegal. Tapi kayak mana lagi si polisi Lechnut itu sangat-sangat nafsu. Penangkapan Pak Noh langsung diberitakan di media dan diketahuilah sama Taejung dan dia tahu bahwa Pak Noh itu dijebak sama seperti dia sebelumnya. Nah, Eunbi itu kan mencoba untuk berbicara sama ayahnya dan membuktikan bahwa ayahnya itu nggak salah, tapi tetap nggak bisa kan karena semuanya udah diatur sama Yohan. Pokoknya semuanya mirip banget dengan apa yang dilakukan seperti biasanya, dijebak, bahkan sampai sampel DNA-nya juga ada di tempat ayahnya Baek Dokyung. Jadinya apapun yang dibilang sama Pak Noh, polisi nggak peduli sama sekali dan juga
pengacaranya menyalahkan Pak Noh. Akhirnya Pak Noh itu dibawa untuk ditahan sementara, belum sampai masuk penjara memang. Terus kan si polisi Lucnut itu malah mengancam Pak Noh dengan mengatakan bahwa dia juga bakal membawa Eunbi, kan menurut dia Pak Noh dan juga Eunbi itu bekerja sama. Terus dibilang sama Pak Noh untuk jangan melibatkan anaknya karena kalau misalkan Eunbi kenapa-napa dia tidak akan tinggal diam. Setelah itu Taejong pulang ke rumahnya Pak Noh dan dia melihat semuanya berantakan banget, dan dia juga menemukan banyak banget CCTV dan juga alat perekam suara di rumahnya Pak Noh yang memang digunakan sama Yohan untuk menjebak Pak Noh. Setelah itu Eunbi juga pulang dan diajaklah ngobrol sama Taejong, di mana dia bilang sama Eunbi bahwa semuanya bakal dia usahakan untuk mencari cara membebaskan Pak Noh karena Eunbi itu kangen banget sama ayahnya dan dia juga nggak mau kok misalkan ayahnya di penjara lagi karena kan udah lama banget mereka tuh nggak jumpa, giliran udah bebas malah masuk penjara lagi. Dan Taejong berjanji sama Eunbi bahwa dia bakal membebaskan Pak Noh bagaimanapun caranya. 축하드립니다, 도련님. Yohan senang banget karena rencananya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Terus si Bud mengatakan kepada Yohan bahwa kayaknya buka aja lagi deh pameran, dan kamu kan ada karya ke-100 tuh yang merupakan patung yang mirip banget wajahnya sama Eunbi, dan kemungkinan besar nantinya Eunbi bakal dijadikan sebagai korban, di mana patung itu yang bakal dilelang keesokan harinya bakal dibeli sama si Bud ini. Gak lama setelah itu, Yohan ditelepon sama Taejong. Taejong tuh marah-marah banget sama dia dan menanyakan sebenarnya apa tujuan dari Yohan melakukan semua itu. Dan dia juga minta tolong untuk jangan melibatkan orang-orang yang gak bersalah termasuk Pak Noh dan juga Eunbi. Terus dibilang sama Yohan, gimana kalau turut aja permintaanku. Jadi dia suruh Taejong pergi ke lokasi ini, ke terowongan yang dulu tempat Taejong juga ada di sana, dan disuruh tuh dua pilihan sama Yohan, ya mau kerja sama dia atau menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi Taejong sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Yohan dan dia langsung pergi gitu aja, sehingga Yohan gak tahu sebenarnya pilihan apa yang bakal diambil sama Taejong nantinya. Makanya Yohan tuh agak sempat emosi gara-gara Taejong mengabaikan dia, jadi gak dijawab sama sekali pertanyaannya. Nah terus kan Pak Noh itu ternyata sama anaknya si Eunbi itu hubungan mereka dari dulu tuh baik banget, dan bahkan ketika ibunya Eunbi itu kehilangan nyawanya, ternyata Eunbi itu nggak menyalahkan ayahnya sama sekali. Bahkan Eunbi itu sering banget menjenguk ayahnya ke penjara, tapi ayahnya tahu bahwa Eunbi itu dibully sama teman-temannya gara-gara teman-temannya membilang bahwa ayahnya itu adalah seorang yang kriminal banget. Jadi karena ayah Eunbi kasihan sama dia minta Eunbi untuk jangan pergi lagi ke sini dan anggap aja dia itu nggak pernah punya ayah, karena dia nggak mau kalau misalkan Eunbi itu dicap buruk sama teman-temannya. Makanya Eunbi kan nggak ke penjara lagi, dan setelah Pak Noh bebas, Eunbi itu marah banget sama dia. Makanya itu alasan Eunbi itu kayak gedek banget sama ayahnya. Tapi walaupun seperti itu, Eunbi itu sangat-sangat sayang sama ayahnya dan juga peduli. Dia hanya gedek aja karena dulu sempat ayahnya melarang dia bertemu. Dan Pak Nohnya juga sendiri tahu kalau misalkan Eunbi itu masih sangat-sangat menyayangi dia dan juga peduli banget sama dia. Makanya Pak Noh itu ya bener-bener kayak bingung banget bagaimana caranya harus keluar dari penjara ini, karena dia sayang banget sama Eunbi. Kasian juga dia kan. Keesokan harinya Eunbi itu datang menemuin Pak Noh dan dibilang sama dia bahwa kayaknya dia bakal sulit keluar dari sini, dan dia bilang sama Eunbi bahwa Eunbi bisa hidup dengan uang yang udah dia simpan selama pendapatannya bekerja, dan Eunbi bisa mengambil uang tersebut. Padahal Eunbi gak mau kalau misalkan ditinggalin lagi karena dibilang untuk jangan datang ke penjara lagi gitu loh. Nah terus Pak Noh tiba-tiba mengaku kalau misalkan memang dia pelakunya. Calon gak terima dong, karena kan dia tahu fakta yang sebenarnya. Nah ketika dia cek kondisinya Pak Noh, beneran dong Pak Noh itu maksa kalau misalkan dialah pelakunya. Dan dia kasih peringatan tuh sama si Bangke ini bahwa dia bakal membuktikan bahwa Pak Noh itu gak bersalah sama sekali. Cuma si Bangke ini karena di backup sama Yohan, dia gak peduli sama sekali. Apapun yang bilang sama si Choluhan, katanya terserah kamu bilang apa, intinya gak usah bertingkah, katanya gitu kan. Dan Choluhan membuat suatu keputusan bahwa dia bakal ngebantuin Park Taejong. Tapi masalahnya setelah itu Taejong malah datang ke kantor polisi. Dia memilih untuk menyerahkan diri dan gak mau bekerja sama dengan Yohan. Jadi ya karena Taejong ada di sana, disuruh ditangkap sama si Lucnut itu. Dan akhirnya
Pak Noh dinyatakan nggak bersalah dan akhirnya dikeluarkan dari penjara. Pak Noh itu tahu kalau misalkan dia dibantu sama Taejung, cuma mereka nggak sempat ngobrol waktu itu karena Taejung keburu dimasukin ke dalam sel. Nah, sekarang Taejung tuh yang bingung kayak mana caranya dia untuk ngebalas Yohan karena dia udah ada di sini. Terus kan Wei Eunbi itu saking kangennya sama ayahnya, dia nonton video-video mereka sewaktu kecil yang direkam sama Pak No. Dan setelah itu Pak No datang dan Eunbi itu sempat marah dan juga kecewa sama Pak No karena dia itu kenapa selalu menanggung kesalahan orang lain dan juga dia itu terlalu baik untuk berada di penjara. Pak No meluk Eunbi dan bilang bahwa dia minta maaf. Terus kan si polisi bangke ini itu ditelepon sama Yohan dan bilang bahwa dia bakal ke kantor polisi karena dia tahu bahwa Taejung itu menyerahkan diri. Nah, dia bilang sama Taejung apa tujuan Taejung gak mau bekerja sama dengan dia dan malah membebaskan Pak Noh. Nah, gara-gara Taejung kan rencana dia gagal untuk menghilangkan nyawanya Pak Noh. Dibilang sama Taejung bahwa dia gak peduli sama sekali, dia cuma pengen tahu siapa Yohan sebenarnya dan kenapa alasan Yohan melakukan itu kepada dia. Kata Yohan, yaudahlah, kuhilangkan aja nyawamu, katanya gitu kan. Di teleponnya si kepala polisi ini dan dia bilang udah hilangkan aja tuh si Taejung kayak manapun caranya. Tapi keesokan harinya Cholhwan datang ke kantor polisi dan juga menjemput Taejung. Walaupun si polisi Lechnut itu nggak setuju karena katanya kan dia masih mau menginterogasi Taejung, tapi ya apalah daya, Cholhwan milikin surat untuk ngebawa Taejung untuk dibawa ke penjara. Ya udahlah, diizinkanlah si Cholhwan untuk ngebawa si Taejung. Nah, pas mereka masuk ke mobil kan, si Cholhwan ini nanya sama Taejung, kenapa Taejung memberikan bukti-bukti itu sama dia yang ada di loker waktu itu. Jadi bilang sama Taejung, ya nggak tahu, aku kepikiran sama kamu aja, karena Taejung tuh percaya sama dia. Karena tanaman yang sakit aja itu dia nggak berani ngebuang kan, apalagi bukti-bukti itu gitu. Ya udah, setelah itu Cholhwan mengambil keputusan yang sangat besar banget dalam hidupnya dan juga cukup berbahaya. Jadi dia suruh supirnya untuk berhenti dan ketika si drivernya itu pergi ke toilet, nah disitulah si Cholhwan mengambil alih mobil itu dan juga ke bawa Taejung pergi dari sana. Nah, ternyata dia bawa Taejung pergi ke suatu tempat yang sepi gitu dan dia bilang sama Taejung, udah, kok nggak usah banyak tanya, intinya nanti pas kau keluar dari terowongan yang ada di sana, di ujung sana itu, di situ tuh ada mobil van yang udah nunggu kamu dan kamu pergi sama mereka, oke? Jadi kata si Cholhwan, aku cuma bisa ngebantu kamu sampai sini aja sebagai sipir penjara karena aku tuh bukan detektif. Jadi udah, semoga kita jumpa lagi di lain waktu tapi bukan di penjara, katanya gitu. Dan akhirnya pergilah si Cholhwan walaupun dia sangat beresiko banget. Dan ternyata selama ini Cholhwan itu setelah dia dapatkan bukti dari Taejung, dia menyelidikin sendiri dan dia juga tahu bahwa si kepala sipirnya itu terlibat. By the way, Taejung akhirnya pergi menurutin si Cholhwan. Dia pergi melewati terowongan itu dan ternyata di sana ada mobil van yang sudah menunggu si Taejung, yaitu Eunbi dan juga Pak Noh. Setelah itu mereka pergi untuk menyusun rencana melakukan pembalasan dendam kepada An Yohan. Sementara itu si Cholhwan kan balik tuh ke penjara dan dimarah-marahin sama atasannya dan langsung ditonjok sama dia tanpa basa-basi. Saking gedek banget tuh dia. Park Taejung mengajak Eunbi dan juga Pak Noh untuk berpindah ke rumahnya dia yang lama. Karena kata Taejung di rumahnya Pak Noh itu banyak banget CCTV dan juga alat perekam suara yang dia pun gak tahu berapa jumlahnya. Jadi dia yakin tuh masih ada, so mereka berada di sini untuk menyusun rencana untuk melakukan pembalasan dendam kepada An Yohan. Karena kata Taejung waktu mereka udah gak banyak, mereka harus segera menyelesaikannya. 그러게. Sementara itu Yohan sedang mempersiapkan untuk lelang keesokan harinya di karyanya yang ke-100. Setelah itu dia mendapatkan telepon dari kepala sipir dan dibilang bahwa Park Taejung bundir dan dia sudah memastikan bahwa itu benar-benar Park Taejung. Tapi sebenarnya Yohan gak percaya dengan apa yang dikatakan sama si kepala sipir ini karena dia tahu kayak mana sifatnya. Karena kan dia diancam sama Cholhwan. Nah, dibilang sama Yohan sama si Bud, siapkan deh pesta besok karena kita mau menyambut tamu istimewa dan menurut dia itu adalah Taejung. 경매 열흘 전후로 살인 사건들이 일어났어요. Park Taejung, Eunbi dan juga Pak Noh semakin matang nih menyusun rencana mereka, di mana besokan Yohan bakal mengadakan pameran gitu, lelang. Jadi mereka bakal pergi ke sana untuk melakukan pembalasan dendam kepada Yohan dan juga menjalankan semua rencananya mereka.
Terus kan si Chol Huan itu kan dia sedang menyusun bukti-bukti untuk melakukan penangkapan sama bosnya. Cuma masalahnya malah dia yang ditangkap karena ternyata semua rencana juga udah disusun sama si Wang Ke ini. By the way, keesokan harinya akhirnya tiba, Johan sudah bersiap untuk melakukan lelang karyanya yang ke-100 dan rencananya dia juga bakal mengungkapkan wajahnya karena kan selama ini dia nggak pernah mengungkapkan wajahnya sebagai seniman. Ya udah, harga patungnya itu dilelang seharga dimulai dari 6,1 miliar won yang ternyata penawarannya terus naik karena menurut mereka patungnya itu sangat-sangat bagus walaupun sebenarnya agak awkward, dan ternyata penawarannya itu berakhir di angka 10 miliar won yang ternyata ditawar sama tamu di ruang private. Dan akhirnya Johan penasaran siapakah orang tersebut. Pergilah dia ke ruang private itu walaupun dia disuruh maju ke depan cuma kagak jadi dia menunjukkan wajahnya karena saking penasarannya dia dengan si tamu private itu yang ternyata tamu itu adalah si Baek Dokyung. Dia masih selamat dong dan diselamatin sama Taejung waktu itu. Nah jadi dia melaporkan si Johan ini dan dia ditangkap tuh sama polisi. Saking gedeknya dia pengen Johan tuh mendapatkan ganjaran yang setimpal. Terus si Bud bilang sama Johan dia bakal ngeberesin semuanya karena Johan paling bentar aja di penjara kan dia berkuasa banget. Taejung juga tahu kalau misalkan si Johan itu di penjara dan dia bilang sama Pak Noh, paling bentar lagi dia bebas karena dia itu punya banyak banget orang yang bisa ngebebasan dia dari sana. Padahal ya kan si Dokyung itu udah memberikan bukti-bukti yang dia punya dan itu akurat banget. Tapi ya kayak mana lagi, Johan pasti bakal bentar lagi bebas gitu ya kan. Sementara itu Eunbi melihat gerak-gerik dari si Bud dan juga si Cina. Jadi mereka itu menyusun rencana juga nih untuk ngebantuin Johan. Jadi si Bud itu menunggu di sini sedangkan si Cina itu pergi bertemu dengan Johan menyusun rencana lainnya. Nah, by the way, orang yang disuruh sama si Bud tadi kan ngebawa truk ini itu udah diambil alih sama Taejung atas bantuan sama teman-temannya dia. Terus dia juga nyuruh Eunbi untuk pergi ke rumahnya aja karena dia khawatir terjadi sesuatu sama Pak Noh karena dia yakin banget si Johan nyusun rencana untuk menghilangkan nyawa Pak Noh. Dan by the way, Johan kan udah dibawa tuh ke dalam sel. Nah gak lama setelah itu ternyata sesuai dengan harapannya dia ada yang nolong dia ke sana. Kantor polisi dibuat porak-poranda. Dan si polisi Wang Ke itu dia akhirnya kehilangan nyawanya, mampus kau. By the way, yang menyelamatkan Johan adalah si Yo Doksu. Jadi dia bilang sama Johan, kata si kepala sipir, kalau misalkan dia menyelamatkan Johan maka dia bisa bertemu dengan Park Taejung karena dia nafsu banget pengen menghilangkan nyawa Taejung. Kata Johan, yaudah datang aja ke rumahku, ntar pasti si Taejung itu udah ada di sana. By the way, si Cina bilang sama Johan kan, apa yang harus kulakukan? Kayak biasa katanya gitu. Terus Johan pergi pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan Taejung. Sementara itu Taejung ternyata udah sampai di rumahnya Johan. Dia menyamar tuh untuk orang yang mengantar-ngantar barang pecah belah gitu, karya-karya seni yang diletakkan di tempat yang ditentukan. Dan sesuai dengan tebakannya Taejung, Pak Noh malah didatengin sama si Cina dan pas Eunbi pulang dia itu mendengar sesuatu di dalam dan dia langsung ngecek dan bener aja dong si Cina malah nyucuk Pak Noh. Eunbi berusaha untuk melindungi ayahnya. Tapi masalahnya si Cina ini sangat kuat kan. Jadinya Eunbi itu sempat terdesak dan dibilang sama Pak Noh, udah Eunbi, kayaknya kau itu nggak bisa ngelawan dia, mendingan kau pergi aja kabur. Ya udah Eunbi itu mencoba untuk kabur, pura-pura kabur lebih tepatnya, dan ketika dicek sama si Cina ditabrak sama Eunbi. Setelah itu lalu dia sempat pingsan sejenak. Mampus kau. Tapi masalahnya Eunbi itu fokus sama Pak Noh dan akhirnya malah si Eunbi itu ketangkap lagi sama si Cina itu dan dibawa sama dia pergi dari sana. Dan untuk Johan dia sempat mampir dulu ke tempatnya Baek Dokyung lagi dirawat kan, dan ya, dicekeknya si Dokyung menggunakan benang hingga Dokyung akhirnya kehilangan nyawanya. Kali ini Dokyung benar-benar kehilangan nyawanya. Dan untuk Taejung, dia akhirnya berhasil masuk
ke ruang rahasianya Yohan, dan ketika ditelepon sama Yohan kan, Yohan tahu kalau misalkan Taejung tuh udah sampai ke ruang rahasianya dia. Semua rahasia ada di sana yang membuat Yohan tuh yang awalnya nggak khawatir tiba-tiba aja jadi ketar-ketir karena Taejung kan sudah mulai memindahkan data-data ke flash disk. Panik lah dan dia langsung pergi pulang dengan tancap gas. Nah sebenarnya Taejung tuh sempat ketahuan karena kan bunyi alarm di situ. Pas dia mau keluar, udah ada di situ si Doksu dan juga antek-anteknya. Jadi terpaksalah Taejung harus melawan mereka semua karena jumlahnya itu super duper banyak banget. Nah karena Taejung memang mau nggak mau harus kabur tapi nggak bisa, jadinya dia berduel lah sama si Doksu dan juga anggota-anggotanya, dan Taejung berhasil mengalahkan mereka semua. Tinggal si Doksu seorang saja dan Taejung tidak menyerah gitu aja, dan dia memang sempat kena beberapa kali sama si Doksu ini, tapi Taejung akhirnya berhasil mengenai Doksu juga dan dia juga mencucuk dadanya si Doksu. Gak lama setelah itu datanglah Yohan. Dia langsung ngincar Park Taejung tapi untung aja nggak kena setelah dia sempat door berkali-kali. Dan dia tahu bahwa Taejung sudah mengincar bukti-bukti dengan memindahkannya ke flash disk. Lalu Yohan mengambil pedangnya dia, tapi masalahnya si Cina-Cina ngebawa Eunbi itu ke sana dan dia mengancam Park Taejung. Jadi ya untuk menyelamatkan Eunbi, si Taejung ini terpaksalah agak menyerah ya kan. Jadi dia bilang untuk jangan menyakitin Eunbi, dan untuk si Doksu karena udah nggak berguna lagi sama si Yohan, jadinya dia cocok si Doksu ini dan dia kehilangan nyawanya. Setelah itu si Yohan bilang, kau tahu nggak karyaku yang 100 ini? Itu mirip seseorang loh. Ternyata itu kan memang mirip Eunbi. Lalu Eunbi sempat menyerang si Cina-Cina. Lalu Taejung langsung bergerak untuk menyerang Yohan dan juga si Cina-Cina. Hingga akhirnya si Mbak Cina-Cina itu terpelanting dan juga pingsan. Mampus kau. Setelah itu Taejung melanjutkan pertarungannya dengan An Yohan yang semakin sengit banget. Hingga mereka memasukin ruangan rahasianya An Yohan. Kali ini Taejung tuh benar-benar menghabisi Yohan sebisa dia, dan Yohan itu udah terdesak banget. Ditambah lagi dia menunjukkan video adiknya Taejung itu dihabisi nyawanya. Apa nggak semakin emosi jiwa si Taejung kan? Dia setelah melihat itu, dia langsung berusaha untuk menghilangkan nyawanya Yohan, tapi masih dia tahan karena dia nyucuknya di bagian yang membuat Yohan ini tidak akan kehilangan nyawanya sama sekali. Setelah itu Yohan berkali-kali bilang sama Taejung, udah hilangkan aja nyawaku, hilangkan aja nyawaku. Tapi Taejung tetap bisa menahan dirinya, dan endingnya ditinju dia tuh si Yohan biar mulutnya itu diam kan, dan akhirnya pingsanlah si Yohan ini. Mampus. Setelah itu Taejung pergi keluar dari sana dan seluruh tempat tersebut terbakar habis, termasuk seluruh karya-karyanya An Yohan juga. Nah, keesokan harinya diinfokan di berita dan juga media sosial bahwa An Yohan dinyatakan bersalah dan bakal dihukum. By the way, Pak Noh selamat ya guys ya. Dan untuk Taejung akhirnya dia ke pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah sama sekali. So dia udah bebas dari segala tuduhan dari bukti-bukti yang udah dia tampilkan. Setelah itu dia sempatkan diri untuk pergi ke makam ibu dan juga adiknya. Nah setelah itu hidupnya udah baik-baik aja dan gak kerasa 6 bulan telah berlalu. Taejung memutuskan untuk memulai lagi kafenya dia, kafe yang penuh dengan tanaman, dibantuin sama Eunbi dan juga teman-temannya juga, termasuk Pak Noh juga. Dan Eunbi tetap menyimpan perasaannya kepada Taejung, ya dia nggak menyatakan sama sekali. By the way, pada hari itu juga datang si Chol Hwan, dia memberikan tanaman juga sama Taejung karena kan dia berjanji bakal jumpa lagi sama Taejung tapi nggak dipenjara. Tapi ketika Taejung mempersiapkan kafenya, nah setelah buka ternyata banyak dan ramai banget pengunjung yang datang, dan mereka benar-benar menikmatin usaha yang dibangun sama Taejung ini. Ya walaupun adiknya udah nggak ada lagi kan.
Pak Noh udah sehat kembali, Eunbi, Taejung dan juga teman-teman Taejung menikmati hari-hari mereka. Itulah endingnya teman-teman, cuma masalahnya di ending kreditnya kok tempatnya Yohan ada lagi ya kayak gini. Apakah itu Yohan atau Yohan yang lain pertanda season 2 atau gimana ya? Gimana untuk teman-teman semua? Terima kasih telah mengikuti review drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye bye.